infokan bahwasanya pendewasaan dan mukjizat hadir kembali menyapa Anda sobat terkasih untuk kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya. Di studio juga sudah hadir seperti biasa Bapak Evangelis Asen Suhendra siap menyapa Anda sampai nanti di jam 12 siang. Dan tentu saja untuk sobat terkasih yang ingin berinteraksi, nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui phone ya di 0271 735 792. Bayu ulang sekali lagi di 0271 735 792. Ya, dan seperti biasa sebelum menyampaikan firman Tuhan untuk pagi ini, Pak Asen menyapa dulu deh untuk sobat terkasih pastinya di kesempatan pagi hari ini. Dan saya pun juga akan menyapa Pak Asen dulu nih. Selamat pagi Pak Asen. Selamat pagi Mbak Wayu dan selamat pagi para pengubah kehidupan yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, siap disegarkan kembali, diisi, dihibur, bahkan ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Iya, dan seperti biasa sebelum nanti Pak Asen menerima telepon dari sobat terkasih untuk Anda yang ini dukung dalam doa, Pak Asen akan menyampaikan firman Tuhannya untuk pagi hari ini. Monggo Pak Asen. Iya, baik, selamat pagi. Senang sekali bisa membagikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini dalam kesempatan siaran pendewasaan dan mukjizat. Kita mau belajar pada pagi hari ini sebuah kebenaran yang sangat sederhana. Kita mau belajar sebuah kebenaran tentang syafaat. Ya, kadang ada syafaat, kita berdoa, dan kita sering juga melihat kalau ada banyak orang yang berdoa, mereka diberikan kuasa. Ketika mereka berdoa, sesuatu terjadi. Ketika mereka mendoakan orang, sesuatu juga terjadi. Seperti misalnya mendoakan orang itu sembuh dari sakitnya. Mendoakan orang itu dipulihkan, ditolong dari masalahnya. Tetapi seringkali kita juga menghadapi fakta bahwa ketika kita berdoa, kita tidak menemukan jawaban. Kita sudah berdoa, kita tidak menemukan sebuah perubahan. Nah, kita akan belajar pada kesempatan ini tentang doa syafaat. Kita tahu sebenarnya doa syafaat itu untuk kita intinya adalah berdoa buat orang lain. Entah itu siapa, entah orang lain, ya, dan pokok doanya bisa macam-macam. Entah itu untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk negara, dan lain-lain. Ya. Kenapa kadang doa syafaat itu menjadi berkuasa sekali, tapi kadang juga doa syafaat itu tidak menjadi berkuasa. Ya, ini yang kita mau perhatikan pada pagi hari ini sehingga kita bisa mengambil pelajaran. Apa sih yang salah ketika kita berdoa? Ketika kita menginginkan suatu perubahan, misalnya, ya, ketika kita menginginkan perubahan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, ketika kita ingin melihat apa-apa yang kita doakan terjadi, tapi seringkali kita harus menunggu terlalu lama untuk itu terjadi, dan itu yang akan kita perhatikan dalam sesi ini. Saya akan ambil pemberitaan firman Tuhan, ya, yang dimulai dari Injil Matius pasal ke-8 ayat ke-5. Cerita yang sudah kita sering dengar, khotbah yang sudah sering kali juga kita dengarkan itu, karena ini bukanlah sesuatu yang jarang dikhotbahkan, tetapi ini sesuatu yang sangat umum dan sangat sering kali disampaikan dari mimbar, bahkan juga mungkin disampaikan sebagai jawaban atau penghiburan. Ya, ini yang akan kita perhatikan. Baik, demikian bunyi firman Tuhan, Matius pasal 8 ayat ke-5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ayat 8. Tetapi kata perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Nah, sampai di sini saja. Para pengubah kehidupan kita mau perhatikan di sini. Ya, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, di firman Tuhan yang tadi kita baca dikatakan ada seorang perwira. Kalau dikatakan di situ seorang perwira Romawi, ya, seorang perwira Romawi yang datang yang meminta kepada Yesus untuk dia mendoakan hambanya. Kalau kita mau perhatikan di sini, ya, apa yang firman Tuhan katakan di situ? Ya, seorang perwira datang kepada Yesus untuk mendoakan seorang hambanya. Kita lihat sekarang, ya, seorang bisa menjadi perwira bisa karena dia sekolah yang tinggi, kemudian ketika dia tamat dia langsung dilantik mungkin menjadi perwira pertama, atau seorang bisa menjadi perwira dia mau mulainya dari prajurit dulu, kemudian dia naik menjadi perwira, mungkin karena prestasinya, ya. Tetapi kalau kita mau perhatikan sekarang, bukankah hal ini juga sama terjadi di dalam hidup orang percaya? Ya, sebagai perwira dia tidak terlatih untuk menyembuhkan, dia terlatih untuk berperang, dia terlatih untuk mengatur siasat, strategi, pertempuran, peperangan.
Ya, itu yang dia terlatih. Tetapi sekarang dia menghadapi sebuah keadaan di mana dia tidak berdaya, yaitu hamba yang dia kasihi sakit. Dia tidak dilatih untuk ilmu kedokteran, ya. Dan kita tahu juga bahwa itu pun sekalipun itu dia mungkin terlatih dalam ilmu kedokteran, kita tahu sampai saat ini pun ilmu kedokteran itu masih terbatas, masih banyak penyakit yang tidak ada obatnya, masih banyak penyakit yang belum ditemukan terapinya. Nah, para pengubah kehidupan, kalau kita perhatikan sekarang, bukankah hal yang sama juga terjadi dalam hidup kita? Kita mungkin terlatih di dalam banyak pengetahuan. Mungkin kita sarjana ekonomi, mungkin kita sarjana apa, katakan ya, kita punya gelar-gelar. Tetapi kita seringkali belum tentu kita punya pengetahuan, atau belum tentu juga kita terlatih ketika untuk menghadapi suatu masalah. Misalnya, menghadapi masalah rumah tangga, perbedaan pendapat suami istri, ketidaksepakatan suami istri, misalnya. Kan kita tidak pernah terlatih untuk itu, walaupun kita punya gelar, walaupun kita punya jabatan, tetapi belum tentu kita bisa menanganinya. Nah, hal yang sama terjadi kepada perwira Kapernaum ini. Ya, dia seorang perwira yang punya bawahan. Ya, kemudian yang kita lihat lagi apa? Dan dengan pengalamannya, dengan kedudukannya, dia tidak bisa menyembuhkan hambanya yang sakit, yang dia kasihi. Nah, bukankah kita juga sama? Kita mungkin punya pengalaman sebagai seorang ibu misalnya. Oh iya, kita pernah punya pengalaman, pernah menderita sakit bersalin. Mungkin sudah punya anak 3, pengalaman merawat anak dari kecil. Tapi kemudian ketika anak itu remaja, dia mulai berontak, terjadi perbedaan pendapat, dia mulai nggak bisa diatur. Maka kita bingung, kenapa? Ternyata pengalaman kita, kedudukan sebagai ibu, tidak bisa menyelesaikan masalah. Ya, kita harus akui apa yang terjadi dalam kehidupan perwira Kapernaum ini sekarang juga banyak terjadi dalam kehidupan orang Kristen saat ini. Iya, kita mungkin punya uang, tapi kita lihat lagi. Iya, banyak hal tidak bisa diselesaikan dengan uang. Bisa utang bisa diselesaikan dengan uang. Iya, beli barang, kepingin beli apa, bisa, keinginan itu bisa dicapai dengan uang. Tetapi terlalu banyak hal juga yang tidak bisa dicapai dengan uang. Ya, misalnya, ya kesepakatan, misalnya mau membeli sesuatu, kesepakatan untuk investasi, kesepakatan untuk pergi berlibur kemana, belum tentu itu bisa beres karena ada uang. Justru seringkali karena ada uang jadi masalah. Misalnya, ya, ketika pembagian warisan itu bisa jadi masalah, anak dengan anak ribut, merasa semua berhak, kemudian semua merasa tidak mendapatkan bagian yang adil. Jadi masalah kan? Nah, para pengubah kehidupan, kita lihat apa yang terjadi pada perwira Kapernaum ini. Ya, kita tidak tahu dia menjadi perwira karena dia berpengalaman, ya. Kemudian sudah cukup lama dia di militer Romawi, kemudian dia diangkat menjadi perwira, ya. Atau karena dia memang sekolahnya tinggi, mungkin prestasi kemudian diangkat jadi perwira. Kita tidak tahu backgroundnya. Tetapi yang jelas kita tahu dia punya posisi, dia punya kedudukan. Dan kita tahu dia terlatih untuk siasat, dia terlatih untuk berperang, dia terlatih untuk memenangkan sesuatu pertempuran. Tetapi di sini kita perhatikan ada pertempuran yang dia tidak bisa menangkan dan dia tidak punya gambaran apapun untuk menang di dalamnya, yaitu hambanya sakit. Nah, senang tidak senang kita juga harus akui banyak orang percaya seperti ini. Ya, banyak sekali kita mengalami ketidaktahuan. Gimana sih supaya anak saya tidak berontak? Bagaimana sih supaya suami ini bisa betah di rumah? Kadang semuanya kita tidak tahu, kita tidak punya gambaran. Mungkin kita sudah mencobanya dengan kepintaran kita, dengan keahlian kita, dengan analisa kita, tetapi hasilnya nol. Ya, saya ketemu banyak keluarga yang mencoba dengan bermacam-macam cara, tetapi hasilnya tetap nol. Ya, saya ketemu juga banyak orang tua yang bingung. Anak dikerasin tambah keras, anak dihadapi dengan lembut tambah ngelunjak. Akhirnya orang tuanya bingung, ini anak harus dihadapi dengan cara apa? Dengan keras sudah, dengan lembut sudah, tapi tidak ada perubahan. Nah, kasus yang sama persis seperti yang dihadapi perwira Kapernaum. Dia punya kedudukan, tetapi penyakit anak hambanya tidak bisa diusir dengan kedudukannya, dengan kuasa militernya, karena ini penyakit. Ya, mungkin kita sebagai kepala rumah tangga, ya, istri kok nggak bisa diatur misalnya dalam pemakaian uang, ya, setiap setengah bulan sudah habis, bukan karena dikasih kurang, tapi dikasih berlimpah, cuman karena seringkali namanya lapar mata. Apalagi pengaruh sekarang kan di internet kita bisa cari segala sesuatu, nggak usah pergi pergi mall belanja, duduk aja buka smartphone-nya, buka HP pintarnya, kita bisa cari apapun yang kita mau, kemudian transfer saja pakai M-Banking. Ya, kasih transfer, kasih alamatnya, selesai, nanti barang dikirim. Ya, jadi semua akan menjadi semakin mudah. Kalau dulu mesti pergi mall dulu, ya pergi pasar dulu, zaman dulu. Sekarang tidak perlu, duduk di rumah saja kita sudah bisa shopping tidak terbatas, mau beli apa saja.
Ya, mungkin sudah dibilangi istri, ya lebih berhikmat lah pakai uang. Ya, tapi dia bilang, Pak, kalau Papa cari nggak dihabiskan kan salah juga, ya kan? Karena itu berkat untuk dinikmati, bukan hanya untuk disimpan. Misalnya kadang suami juga bingung, ngomong halus susah, kadang dia ngomong dengan kasar nggak berubah, ya kan? Jadi membingungkan. Mungkin dia punya kuasa saku sebagai suami, tetapi kedudukannya sebagai suami tidak bisa membuat istrinya kemudian jadi berubah. Atau sebaliknya. Ya, suami yang jarang di rumah, suami yang nggak betah di rumah, suami yang nganggap cuman pulang sebagai hotel hanya untuk numpang tidur, mandi dan kemudian pergi lagi. Mungkin istrinya bilang, Papa, aku tidak pernah berencana dulu membayangkan punya keluarga seperti ini. Aku ingin suami yang bisa diajak ngobrol, suami yang bisa diajak tukar pikiran dan segala macam, tapi belum tentu bisa. Kita lihat sekarang dilemanya daripada perwira Kapernaum ini. Ya, yang pertama, dia tidak dididik dalam bidang kesehatan, sehingga ketika dia hambanya sakit, dia tidak tahu, tidak punya gambaran bagaimana harus berbuat buat hambanya yang sakit ini. Ini yang pertama dulu. Yang kedua, dia punya kedudukan. Tetapi kita tahu, kedudukannya secara militer yang punya kuasa untuk menggerakkan pasukan tidak berguna ketika dan dia tidak berdaya menghadapi penyakit dari hambanya. Ini dilemanya yang kedua, kita perhatikan. Ya, orang Kristen juga kan sama. Kita sering menghadapi dilema. Katanya kita anak Tuhan. Katanya firman Tuhan bilang kita anaknya Tuhan. Katanya Tuhan bilang dia akan membawa kita terus-menerus dalam kemenangan. Tapi buktinya kita ini babak belur terus dan jalani hidup. Hari demi hari mengeluh. Hari demi hari susah. Hari demi hari tidak ada sukacita. Hari demi hari hanya komplain, menyesali nasib dan lain-lain. Kita mengalami dilema. Ya, dilema yang pertama apa? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan seringkali jauh daripada kenyataan yang kita hadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dijanjikan Tuhan jauh daripada fakta dan realitas kita saat ini dalam hidup kita. Ini kan yang menjadi dilema hidup kita. Nah, seperti perwira Kapernaum ini kan dia punya dilema. Ya, sekarang apalah? Dengan kondisi seperti ini kan dia menghadapi ketidakberdayaan. Iya kan? Dia kan tidak bisa menggerakkan pasukan di bawah dia untuk menyerang penyakit ini. Ya kan, karena penyakit itu bukan berbentuk manusia, berbentuk pasukan asing yang bisa ditaklukkan atau diperangi. Kita sebagai orang percaya kalau kita perhatikan, ya, senang tidak senang, akui atau tidak akui, hidup kita juga sering mengalami dilema seperti ini. Berlalu sekalipun kita mungkin punya gelar tinggi, kita punya sekolah tinggi, kita punya studi yang tinggi, terlalu banyak hal dalam hidup kita yang tidak bisa diselesaikan dengan studi kita. Ya, terlalu banyak hal dalam hidup kita, aspek-aspek hidup kita yang tidak bisa diselesaikan dengan pengalaman kita. Kemudian juga terlalu banyak hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan kita. Bahkan itu akan merusak para pengubah kehidupan. Kita bisa lihat sekarang perwira ini. Tetapi yang luar biasa, perwira ini kok tidak kemudian putus asa. Ya, dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus. Kalau kita perhatikan, dia datang kepada Yesus. Nah, sedangkan orang-orang percaya banyak, ya, sudah disebut pengikut Yesus, tetapi berbeda dengan perwira yang adalah orang Romawi ini. Ya, dia kan bukan orang Israel, dia orang Romawi. Dan Alkitab katakan di situ dia datang kepada Yesus. Dengan jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, dia datang kemudian dia katakan, ya, di situ, Tuhanku, hambaku terbaring sakit di rumah karena sakit lumpuh yang ia sangat menderita. Kita mau perhatikan, ya, perwira yang dilatih membunuh, perwira yang dilatih berperang, perwira yang dilatih untuk meraih kemenangan dengan kekerasan, punya kasih. Ya, dia mengasihi hambanya. Kita bisa bayangkan, ini orang yang terlatih ya untuk membunuh, orang yang terlatih untuk berperang, punya kasih kepada hambanya. Dan dia pergi mencari Yesus. Kita lihat, kalau kita sekarang sebagai orang percaya, adakah kita ketika menghadapi keputusasaan, ketika kita menghadapi dilema hidup, ketika kita menghadapi suatu ketidakberdayaan, kita datang kepada Yesus? Banyak bilang, oh iya Pak, saya datang kepada Yesus. Caranya gimana? Saya datang kepada pendeta, saya minta pendeta doakan saya. Saya datang ke ibadah-ibadah pindah-pindah, saya minta pendeta mendoakan saya. Kita perhatikan di sini, Alkitab katakan dia datang kepada Yesus, dia tidak datang kepada murid Yesus. Kita perhatikan. Ya, Alkitab dengan jelas mencatat apa yang kita baca, dia datang kepada Yesus. Sementara kita banyak tidak datang kepada Yesus, tapi datang kepada hamba-hamba Tuhan. Tidak disebutkan hamba Yesus.
Ya, tapi hamba-hamba Tuhan. Nah, kata Tuhannya bisa dalam tanda petik. Dan tidak jelas ini, namanya hamba Tuhan bisa macam-macam. Bisa dalam tanda petik Tuhan itu bisa, hamba uang juga bisa. Tetapi mengaku sebagai hamba Tuhan. Karena semua dikerjakan motivasi uang. Ya, semua kegiatan motivasi pelipat gandaan. Ya, kalau saya undang artis terkenal, nanti ibadah. Ya, lebih banyak yang datang, lebih banyak kasih persembahan. Ya, dari total pengeluaran saya dengan pemasukan terjadi selisih banyak, alias untung. Itu hamba uang. Kemudian, kalau kita perhatikan lagi, siapa sih yang sakit? Oh, si Anu, Pak, dia kerjanya cuma mengumpulkan barang bekas. Sudah Anu aja, pengerja aja yang doakan. Ya, tapi kalau siapa yang sakit? Oh, pemilik pabrik, Pak, baik, kita akan datang ke sana. Itu hamba uang. Kita perhatikan di sini, dia datang kepada Yesus dengan jelas dikatakan di situ. Saya mau ulang para pengubah kehidupan. Ya, kadang-kadang bicara tentang datang kepada Yesus ini buat banyak sekali orang yang sudah Kristen, bahkan keturunan Kristen itu sesuatu yang tidak dimengerti. Itu sesuatu yang aneh. Itu sesuatu yang apa sih maksudnya? Kita selalu berpikiran kalau datang kepada Tuhan itu mesti datang ke hamba Tuhan. Oh iya Pak, saya kemarin ada ibadah Pak, hamba Tuhan yang diberikan karunia kesembuhan. Saya datang ke sana, saya bawa anak saya minta disembuhkan, tapi tidak sembuh. Kita lihat di sini, perwira ini mengambil sikap yang luar biasa. Dia datang kepada Yesus. Dia tidak datang kepada Petrus, dia tidak datang kepada murid-murid yang lain, tetapi dia datang kepada Yesus. Nah, coba kita perhatikan sekarang. Ya, alangkah berbedanya ada orang Kristen zaman sekarang dengan perwira Romawi ini. Perwira Romawi yang benar-benar tidak mengerti firman Tuhan. Perwira Romawi yang tidak mengerti ibadah, tapi bisa melakukan apa yang benar menurut firman Tuhan. Ya, banyak orang kalau disuruh berdoa sendiri, dia bilang, Pak, saya nggak bisa berdoa sendiri. Kenapa? Waduh, saya nggak tahan, Pak, doanya lama-lama. Itu yang pertama alasannya. Kedua, Pak, saya rasa doa saya nggak manjur, nggak mandi, nggak mujarab. Ya, hamba Tuhan aja saya minta mendoakan saya. Kadang-kadang kita mengambil alasan-alasan yang kelihatannya sangat rohani untuk pembenaran diri, yang sebenarnya satu, karena kita tidak mengerti bahwa kita harus datang kepada Yesus. Pengertiannya kita datang kepada Yesus. Yesus bukan hamba Tuhan. Tolong kita perhatikan, ini yang pertama. Yang kedua, ya, seringkali kita selalu merasa konsepnya adalah kita masih terus pakai wakil. Wakilnya, ya Pak Pendeta tolong doakan saya. Pak Pendeta tolong doakan saya. Ya, ini yang jadi masalah. Kenapa kita disebut anaknya Tuhan? Ya, kalau anak sampai tidak pernah mendengar suara bapaknya, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, bapaknya bisu, tidak bisa bicara, makanya suaranya tidak pernah terdengar. Yang kedua, anaknya tuli, sehingga tidak pernah bisa mendengar walaupun bapaknya tidak bisu. Para pengubah kehidupan, kita lihat, ya, banyak orang merasa kalau ada masalah dan pergumulan, ya, mereka rasa itu sebagai hukuman. Mereka rasa itu sebagai, apa sih salah saya sampai terjadi ini? Sehingga mereka punya konsep, kalau hidup baik-baik saja, berarti kita ini di mata Tuhan baik-baik, nggak ada salahnya, nggak ada kekurangannya, nggak ada dosanya. Tapi ketika mulai ada masalah, mulai kita berpikiran, salah saya apa? Selalu masalah pergumulan itu dihubungkan dengan dosa. Masalah pergumulan itu dihubungkan dengan hukuman Tuhan, disiplin Tuhan. Kita lihat dalam kasus perwira Kapernaum ini, kalau terjemahan bahasa Inggris dengan jelas, karena dia itu perwira Romawi. Ya, the captain of Roman soldiers. Jadi jelas sekali. Dia datang kepada Yesus. Kalau kita mau perhatikan, banyak orang Kristen, dia, Pak, saya sudah datang, Pak. Saya sudah nggak pakai, minta hamba Tuhan doakan saya. Saya sudah berdoa sendiri, Pak. Ya, tapi kita mau lihat kembali di sini. Yang ayat 7 katakan, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ayat 8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 9, sebab aku seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Para pengubah kehidupan, kita mau lihat sekarang, kenapa seringkali kita berdoa, walaupun mungkin kita sudah tidak telepon pendeta, kita tidak datang ke KKR kesembuhan untuk berharap kesembuhan, kita tidak datang ke hamba Tuhan untuk konseling, untuk diminta didoakan dan didoakan dan didoakan, atau tidak datang untuk menyodorkan kepala kita untuk terima nubuatan pribadi. Mungkin kita sudah punya kehidupan, kita sudah berdoa sendiri, ya, baik di tempat ibadah maupun di rumah.
Tapi kenapa doa kita tidak manjur? Kita mau perhatikan hal yang menarik. Di situ dikatakan, ya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kita mau perhatikan di sini, dia merasa tidak layak. Ya, dia merasa tidak layak. Yang pertama dulu, kadang-kadang mengapa ke doa kita, syafaat kita, kerinduan kita, harapan kita seringkali tidak terjadi, lama terjadinya, bahkan maaf kata sudah puluhan tahun belum ada sesuatu yang mengarah kepada titik terang agar itu sebagai tanda bahwa itu akan terjadi, karena kita lihat, aku tidak layak. Ya, ada pengajaran bilang kalau kita ini adalah anaknya Tuhan. Berarti apa? Kita ini tidak boleh bersikap doa itu mengemis kepada Tuhan. Betul, memang kita tidak boleh bersikap mengemis karena kita anak. Tetapi kita tetap harus tidak boleh meninggalkan aspek doa yang merendahkan diri di mata Tuhan. Seringkali orang Kristen ini karena sudah mengerti posisinya sebagai anak Tuhan, doanya tidak lagi unsur kerendahan hati, tetapi doanya adalah unsur kesombongan yang bersifat menuntut dan menghakimi Tuhan. Contohnya, Tuhan, saya sudah pergi gereja, Tuhan, saya sudah bayar perpuluhan, terus ayo jawab saya, ayo tolong saya. Kita tidak berdoa seperti perwira Kapernaum ini, yang berdoa dengan suatu kerendahan hati. Dia tahu, ya, kalau di dalam perikop lain yang senada kita baca, perwira ini seringkali juga membantu, ya, orang Israel membangun rumah ibadat, ya kan? Tapi dia tidak merasa dia karena sudah berbuat baik, sudah jadi donatur, sudah banyak menghamburkan uang, kemudian dia berhak menuntut, berhak mengklaim sesuatu. Nah, orang percaya seringkali ketika mereka mendapatkan pengajaran karena kita ini adalah anaknya Tuhan, mereka kemudian mulai bersikap kurang ajar kepada Tuhan. Saya anak, saya nggak bisa Tuhan jadi miskin seperti ini. Saya tidak mau. Saya ini anak Tuhan, harus kaya. Loh, di mana ada firman Tuhan bilang anak Tuhan harus kaya? Ada, Pak, katanya Tuhan maha kaya. Yesus saya memberikan contoh, dia turun ke bumi, dia lahir di kandang domba. Dia tidak lahir di hotel mewah bintang 5. Walaupun dari zaman dulu, ya kan? Itu di Alkitab bilang sudah ada penginapan. Ya, bahkan kalau kita studi misalnya di sekolah perhotelan, kita tahu hotel tertua di dunia itu ada di Timur Tengah sana. Ya kan, itu diakui di dalam ilmu perhotelan. Nanti kalau ada misalnya para pengubah kehidupan yang ingin baca lebih lanjut, ya nanti bisa beli bukunya. Saya lupa judulnya, tapi pengarangnya adalah Oka Ayuti, itu ya, saya lupa nah judul bukunya. Itu diakui di dalam ilmu perhotelan bahwa hotel tertua itu ada di Timur Tengah. Jadi dia tidak nginep karena dia lahir harus nginep lahirnya di hotel yang super mewah atau di rumah sakit yang super lengkap. Di kandang domba. Kemudian dia lahir di mana? Di keluarga tukang kayu. Bukan pabrik kayu. Atau maaf kata pembalak kayu. Bukan. Kita seringkali keliru. Jadi kita lihat doa syafaat daripada perwira ini kenapa begitu berkuasa? Yang pertama, kerendahan hati. Dia katakan, Tuanku, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Kita mau lihat di sini. Ya, kalau di dalam terjemahan lainnya dikatakan, ya, ketika Yesus katakan, aku akan datang menyembuhkan dia, dia katakan, oh jangan Tuhan, oh tidak Tuhan. Ya, tuh dia katakan, I don't want to put you to all that trouble. Aku tidak mau Tuhan membawa engkau ke dalam masalah. Aku tidak mau merepotkan engkau. Hanya perintahkanlah sesuatu, maka hambaku akan sembuh. Kita lihat dulu, yang pertama tadi kerendahan hati. Sering kita datang kepada Tuhan dengan sikap apa? Mulai kita sebutkan seperti orang Farisi yang datang ke rumah Tuhan itu. Ya, kita tahu kisahnya, orang Farisi yang datang ke rumah berdoa dengan satu orang pemungut cukai kan. Yang Farisi bilang, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku membayar perpuluhan, aku. Kita perhatikan. Dia pulang tidak sebagai orang yang dibenarkan. Kenapa? Unsur kesombongan, unsur menunjukkan jasa-jasa apa yang sudah dia lakukan. Nah, kita lihat seringkali kita sebagai anak Tuhan, waktu kita punya problem, waktu kita punya dilema, bahwa ketika kita menghadapi sesuatu yang di luar kemampuan kita, di luar bidang studi kita, di luar kuasa kita untuk menyelesaikannya. Apakah kemudian kita bilang, Tuhan ingat aku ini anakmu? Atau kita datang dengan kerendahan hati? Tuhan, aku tahu aku tidak layak. Saudara dan saya harus ingat, ya. Kenapa kadang-kadang ketika kita diajar bahwa kita ini anak Tuhan tidak boleh mengemis kepada Tuhan, kemudian kita mulai mempraktekkan sesuatu yang keliru dari pengajaran itu, yaitu menuntut-nuntut Tuhan.
Kita ini diangkat anak oleh Tuhan bukan karena kita punya prestasi yang luar biasa, kemudian ada orang yang maha kaya ingin mengangkat kita menjadi anak. Bukan. Alkitab katakan apa? Kita ini semua orang berdosa. Tuhan kasihan kita daripada nanti masuk neraka, Tuhan selamatkan kita. Berarti apa? Kita diangkat karena belas kasihan Tuhan, bukan karena jasa. Kemudian jangan lupa ketika sudah diangkat Tuhan, harus ingat diangkat sebagai anak karena belas kasihan. Jangan kemudian sudah diangkat jadi anak, mulai nyodor-nyodorkan, ingat-ingatkan jasanya kepada bapaknya. Ini sesuatu yang keliru. Ya, para pengubah kehidupan, coba lihat. Kalau kita mau berdiam diri sesaat, seringkali kita mengambil sikap yang salah. Kita mulai sodorkan semua kebaikan kita. Tuhan, aku sudah bertobat. Tuhan, aku sudah rajin gereja. Tuhan, aku sudah. Kita berdoa dengan apa? Sikap menuduh Tuhan, menuduh dan menuntut Tuhan. Aku sudah, Tuhan yang belum. Tuhan yang belum jawab. Tuhan yang belum beri. Tuhan yang kalau dimintai sulit. Tuhan itu kayak tidak peduli dan segala macam. Para pengubah kehidupan, kita mau lihat kebenaran di sini lagi. Jangan pernah berdoa dengan kesombongan. Jangan pernah berdoa dengan menyebut-nyebut jasa kita. Ya kan, dalam perikop lain kita tahu. Ya. Perwira ini kan banyak membantu, banyak menolong orang Yahudi. Tapi lihat sikapnya. Apa yang dia katakan? Aku ini tidak layak. Ingat, kalau kita berdoa dengan kerendahan hati, sekalipun kita mungkin sudah ada tobatnya, sudah rajin ibadah, sudah bayar perpuluhan, ingat, ya, kebenaran manusia adalah seperti karung kotor, kata Alkitab. Jadi jangan main tuntut. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Yang kedua, kalau kita perhatikan, ya, kalau terjemahan bahasa Indonesia tidak ada, tapi kalau terjemahan lainnya ada, dikatakan, Tuhan, ya, aku tidak mau merepotkan Tuhan. Ya, dia bilang, aku tidak mau merepotkan Tuhan. Ya, katakan saja satu kata, keluarkan saja satu perintah, maka hambaku itu akan baik. Yang kedua, kita perhatikan, kita sadar nggak sadar kita terlalu merepotkan Tuhan. Kita bayar perpuluhan untuk apa? Bukan sebagai sebuah kewajiban, tetapi sebuah pancingan, sebuah umpan supaya Tuhan memberikan kita lebih banyak. Kadang kita pergi ibadah bukan untuk memuji Tuhan saja, tetapi untuk meminta lebih banyak. Saya sudah memuji. Kita merepotkan. Kemudian apapun yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, seringkali kita sulit sekali bersyukur karena ada hal yang kita inginkan yang Tuhan belum kabulkan. Kita sudah sangat merepotkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita perhatikan, para pengubah kehidupan, konsep Tuhan yang kita sembah. Apakah Tuhan yang seperti jin yang hanya menuruti maunya kita, yang hanya memenuhi segala kebutuhan kita seperti seorang hamba, kita suruh apa dia kerjakan? Begitukah konsep yang Alkitab ajar ketika kita menjadi orang Kristen? Tentu saja tidak. Kita lihat di sini. Konsepnya adalah Tuhan itu adalah Tuhan dan kita itu hamba. Tugas kita lah yang menuruti Tuhan, bukan tugas Tuhan menuruti kita. Kita mau perhatikan sekarang, kita mau rubah konsep kekristenan kita. Seperti yang dikatakan Pak Jokowi, harus ada revolusi mental juga jadi dalam kekristenan. Bukan hanya revolusi mental dalam hal bekerja, hidup sehari-hari di dalam pemerintahan. Tapi kekristenan juga perlu ada revolusi mentalnya. Jangan menjadikan Yesus itu budak yang serba bisa. Jangan jadikan Yesus itu jadi, maaf kata, ilah-ilah kekayaan. Alkitab katakan dengan jelas, ya, bahwa segala sesuatu di langit, di bumi dan di bawah bumi bertekuk lutut kepada Tuhan. Sementara kita di depan Tuhan tidak bertekuk lutut. Tapi kita yang langsung petantang-petenteng, minta ini, minta itu, perintah ini, perintah itu. Coba kita lihat sekarang dari sini. Yang kedua, aku tidak layak. Dikatakan di situ apa? Tuanku, aku tidak layak menerima Tuhan. Ya, katakan saja. Jadi apa yang dia katakan? Ya, dia mengerti. Ya, cukup Tuhan ngomong satu kata saja semua beres. Berarti apa? Dia memohon keputusan Tuhan. Dia memohon campur tangan Tuhan. Dia memohon Tuhan mengatakan sesuatu untuk kasusnya, pergumulannya, masalahnya. Itu yang dia mohonkan. Jadi kita mau lihat sekarang.
Ya, kenapa syafaat kita seringkali tidak berguna, seringkali hanya omong kosong saja? Yang kedua, karena jelas ayat yang tadi kita baca, katakan saja sepatah kata. Dikatakan apa? Aku tidak mau repotkan Tuhan. Berarti yang kedua, kita sadar kita terlalu merepotkan Tuhan. Kita dijadikan ini, kita ngeluh, kita merasa orang lain lebih bahagia dari kita, ya kan? Kita punya mobil seperti ini, kita ngeluh, orang lain punya lebih banyak. Kita punya rumah seperti itu, kita kecewa, orang lain punya lebih mewah. Kita selalu merepotkan apapun yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Kita selalu ingin menjadi yang lebih lagi, menjadi yang berbeda daripada yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, sehingga kita sulit mengucap syukur. Kemarin ada teman yang nanya, Pak, jadi ini susah, jadi itu susah, jadi ini susah. Enaknya jadi apa ya, Pak? Yang enak, saya bilang yang paling enak itu jadi orang yang bisa mengucap syukur. Tidak ada kita ketemu orang bagaimanapun, ya. Jadi ini ya ada susahnya, jadi itu ya ada susahnya. Seperti dulu, saya bujangan ya ada susahnya. Dia ketemu orang ditanya dulu, saya nikah Pak, anaknya berapa? Belum. Pilih-pilih pasti bapak ini. Pasti syaratnya kebanyakan, makanya susah dapat jodoh. Asal ketemu dituduh. Tuduhnya apa? Terlalu milih. Ya kan? Itu tuduhannya. Kalau sudah nikah juga ada lagi susahnya. Ya, bujangan juga ada susahnya, nikah juga ada susahnya, semua ada susahnya. Jangan bilang, oh kalau sudah nikah senang. Ya tenang, kalau rumah tangga damai pasti tenang. Kalau semua ekonomi lancar tenang. Tapi coba kurang makan. Ya, biar rajin ke gereja bagaimana, kalau kurang makan pasti tengkar. Itu sudah rumusnya. Ya kan? Kita mau perhatikan para pengubah kehidupan di sini. Yang kedua, ya, dia bilang aku tidak mau merepotkan Tuhan. Ya, jadi yang pertama kerendahan hati. Yang kedua, kita sadar kita sudah terlalu merepotkan Tuhan. Minta ini, minta itu, nggak habis-habis. Bahkan apa yang kita lakukan di dalam ibadah-ibadah seringkali bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi untuk merepotkan Tuhan, lebih menyusahkan lagi. Tuhan, ini loh aku bayar perpuluhan bulan ini, tapi ingat ya kau janji 100 kali lipat. Nah, jadi coba bayangkan. Ya kan, disusahkan lagi, direpotkan lebih lagi. Semakin kita banyak berbuat, semakin kita banyak menuntut dari Tuhan. Itu berarti merepotkannya lebih berlipat-lipat lagi kan. Itu yang kedua. Yang ketiga kalau kita lihat sekarang, hamba ini datang, dia minta apa? Tuhan, katakan saja satu kata. Dia tidak bilang, Yesus, aku minta sembuhkan anakku. Kita perhatikan. Iya. Kita perhatikan di situ. Lihat ayat 6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah sakit karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Dia hanya mengatakan, Tuhan, hambaku itu sakit, lumpuh dan sangat menderita. Dia tidak bilang, Yesus, aku sebagai perwira dan engkau sebagai rakyat biasa, rakyat jajahanku. Karena zaman itu orang Israel dijajah oleh kerajaan Romawi, ya. Di sekitar tahun 30 sebelum Masehi kan. Itu Israel ditaklukkan oleh Romawi. Ya, tidak kemudian dikatakan dia memerintah Yesus karena dia sebagai seorang perwira kepada seorang jajahannya. Kita perhatikan ayat 5 katakan dia memohon. Ya, dia memohon. Sekalipun dia punya jabatan cukup tinggi, sekalipun orang Israel itu adalah bawahannya, jajahannya, tapi dia memohon. Kita mau perhatikan di sini. Betapa luar biasanya sebenarnya perwira ini. Ya, dia katakanlah satu kata saja. Kita lihat di sini apa? Ketika kita datang kepada Tuhan, kita meminta, kita memohon, kita bersyafaat mungkin buat keluarga, buat orang lain. Adakah kemudian kita selalu Tuhan katakan satu kata? Tuhan katakan satu kata. Yang kita mau, kita terus yang berkata-kata dan kita suruh Tuhan jangan berkata-kata. Tuhan hanya boleh kerjakan saja yang aku kata-katakan. Para pengubah kehidupan. Kita lihat kebenaran di sini. Yang ketiga apa? Sikap kita datang kepada Tuhan itu, Tuhan katakan satu kata saja, masalahku beres. Katakan satu kata saja Tuhan, utangku lunas. Katakan satu kata saja Tuhan, keluargaku sembuh. Kan seperti itu mestinya kalau kita berdoa. Kita minta Tuhan yang berkata. Tapi selama ini kita lihat konsep doa kita sebagai orang Kristen, kita terus amin. Nah, terus apa? Kita tunggu Tuhan bekerja. Sepertinya Tuhan itu seperti seorang pelayan restoran yang kita perintah, capcay 2 ya, ayam goreng 1, anu 1, ini sudah. Nah, sudah, tidak pakai lama.
Seperti itu sikap kita kan, seperti orang yang ada di restoran duduk dilayani oleh waiter atau waitress di restoran itu kan. Mereka hanya mencatat order kita kemudian membawanya ke dapur untuk makanan disiapkan. Kita lihat di sini para pengubah kehidupan. Perwira ini cukup satu kata saja Tuhan katakan, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi datang ke Tuhan itu, Tuhan katakan satu kata saja. Aku percaya satu kata saja Tuhan katakan, beres semuanya, tertolong semuanya, berubah semuanya. Kita izinkan Tuhan yang berkata-kata, bukan kita terus yang berkata-kata dari awal sampai akhir. Jadi yang ketiga kita mau perhatikan itu, di situ kita harus merubah konsep doa kita. Ya, jangan kita terus yang berkata-kata. Kita yang suruh Tuhan sembuhkan dia, tolong dia, angkat dia, promosikan dia, buka jalan buat dia. Tidak. Sikapnya satu kata saja Tuhan semuanya beres. Berarti apa? Kita memberikan Tuhan kebebasan, dia mau ngomong apa saja. Bukan kita sudah arahkan Tuhan, harus sembuhkan Tuhan, tolong Tuhan, promosikan Tuhan, jawab Tuhan. Itu kita yang mengarahkan. Perwira ini mengambil sikap yang luar biasa. Dia katakan, satu kata saja Tuhan, hambaku sembuh. Tidak diarahkan, tidak dibatasi. Iya kan? Misalnya Tuhan bilang, iya dia akan sembuh seminggu lagi, iya dia akan segera sembuh. Terserah. Tidak dibatasi. Kalau kita yang isi kalimatnya, terus kita kasih tanda tangan di bawah, tertanda Yesus. Nggak sah. Iya kan? Karena Yesus tidak mengatakannya. Tapi kalau Yesus yang mengatakannya, maka itu sah, terjadi. Jadi kita harus waspada ketika kita mengisi kalimat-kalimat, kemudian kita tulis di bawahnya, tertanda Yesus. Yesus bilang, kapan aku pernah katakan kalimat begini? Kau bilang, aku yang katakan. Jadi, para pengubah kehidupan, kita mau lihat lebih lanjut. Ya, ayat ke-9. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada juga prajurit. Kita mau perhatikan di situ. Kalau terjemahan lainnya, ya, yang saya baca dikatakan, ya, aku adalah seorang yang menerima perintah dan memberi perintah. Kita mau perhatikan sekarang, ya, poin yang selanjutnya. Bagaimana supaya syafaat kita, doa permohonan kita itu ada kuasanya. Kita harus menjadi orang yang benar, orang yang menerima perintah dan memberi perintah. Jelas? Ya, orang yang menerima perintah dan memberi perintah, a person who take orders and give orders, kata dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya, jadi kalau kita perhatikan, yang pertama di sini intinya adalah kita harus menjadi orang yang bisa diperintah. Kita lihat, ya, perwira ini bilang, aku orang yang menerima perintah dan memberi perintah. Dia tidak mengatakan aku orang yang memberi perintah dan menerima perintah. Tidak. Kalau saya baca di dalam Alkitab The Message dikatakan dengan jelas di situ, ya, aku adalah orang yang menerima perintah dan memberi perintah. Jadi nggak boleh dibalik kalau kita lihat di sini. Ya, firman Tuhan katakan di situ, para pengubah kehidupan kita harus sadar bahwa apa? Kita sebagai umat Tuhan, bisakah sebagai umat Tuhan yang menerima perintah? Atau kalau firman perintah tidak terima, cuma firman berkat saya amin-aminkan setiap saat. Dan saya agung-agungkan kalau hamba Tuhannya berkhotbah tentang janji Tuhan, tahun kelimpahan, tahun berkat, tahun pelipat gandaan, tahun mujizat, tahun promosi, oh saya amin. Tapi kalau tahun hidup benar, tahun hidup menyenangkan Tuhan, tahun bersabar menanti janji Tuhan, nah itu cerita tidak akan saya terima. Kita mau lihat yang ke-5 sekarang. Ya. Bagaimana supaya doa itu kita penuh kuasa? Kita harus menjadi orang yang bisa diperintah. Si perintah siapa? Diperintah firman Tuhan. Ya. Jangan sedikit saya tengking setan, saya patahkan setan, saya hancurkan setan. Kita seringkali mendengar seperti itu orang Kristen. Ya seringkali mungkin dalam ibadah kan kita sering. Setelah ibadah berakhir, biasanya kan dibacakan, kita akan berdoa buat Ibu Anu yang terbaring di rumah sakit, Ibu Anu yang sakit di rumah, si Anu yang begini. Terus kita berdoa dalam nama Yesus. Kita mengeluarkan perintah, tapi tidak terjadi sesuatu ketika kita mengeluarkan perintah. Karena kita tidak menjadi orang yang bisa diperintah. Kita perhatikan di sini, perwira ini, dia mengerti apa? Aku adalah orang yang menerima perintah. Dia katakan dengan jelas, ya, bahwa aku ini orang yang who
take orders and give orders, yaitu orang yang menerima dan memberi perintah. Ya, makanya bagaimana kadang-kadang kita lihat banyak orang tiap hari Minggu ngusir setan. Siapa mau ibadah selalu doanya sama. Kami tahu ketika kami beribadah ada satu oknum yang tidak suka, maka kami dalam nama Yesus kami usir keluar dari gedung ibadah ini. Bayangkan, ya, selama ibadah 2 jam setannya pergi. Nanti minggu depan dia setelah kita ibadah selesai dia datang lagi, sehingga mau ibadah kita usir lagi. Berarti apa? Itu penggusuran bolak-balik setiap minggu. Bayangkan susahnya kalau minggu ini kita digusur, ya, minggu depan digusur lagi. Karena begitu selesai digusur, ya kan, Satpol PP-nya pergi, dia bangun lagi jam yang 15 menit dari Satpol PP pergi, dia bangun lagi bedeng yang sama. Nanti minggu depan dibersihkan lagi, digusur. Itu kerjaan apa? Kenapa seperti itu setannya? Bolak-balik. Kalau kita perhatikan, karena kita tidak bukanlah orang yang bisa diperintah Tuhan. Kita harus selalu orang-orang yang hanya bisa memerintah Tuhan. Tuhan, aku anakmu, minta mobil, minta rumah, minta pekerjaan yang baik, bahkan minta tidak kerja tapi punya penghasilan besar. Gitu kan yang kita inginkan. Konsep kita tentang Tuhan itu sebagai apa? Sebagai jin yang setiap kali, jin aku minta minum, keluar minuman segar. Iya kan? Begitu kah? Atau Tuhan yang perintahnya harus ditaati, firman-Nya harus didengarkan, kerinduannya harus dilaksanakan. Para pengubah kehidupan. Kita mau lihat, ya, dia yang kelima ini. Dia katakan, aku orang yang menerima perintah. Aku orang yang bisa diperintah, aku orang di bawah perintah, dan aku mengeluarkan perintah. Kita lihat misalnya sebagai suami, apakah suami itu bisa diperintah Tuhan? Atau tidak bisa? Terus dia main perintah-perintah aja. Iya kan? Tentu saja nggak ada hasilnya. Ya makanya kenapa doa-doa kita seringkali mentok. Kita mau lihat lagi, Pak, ya, yang selanjutnya kita perhatikan. Ya. Dia katakan, aku mengerti ketika aku mengatakan sesuatu kepada bawahanku, dia akan lakukan. Ketika aku katakan sesuatu kepada hambaku, dia akan kerjakan. Kita lihat. Karena Alkitab juga bilang kita ini semua disebut hamba Tuhan. Juga di dalam suratan Timotius kita ini disebut juga prajurit. Ya kan? Firman Tuhan bilang kita ini prajurit kan di surat Timotius. Adakah kemudian kita bisa bersikap ketika disuruh sesuatu kita lakukan, ketika diperintah sesuatu kita kerjakan? Banyak bilang, ya saya manusia daging Pak, kan Bapak tahu firman bilang, ya kan, roh penurut daging lemah, jadi belum bisa Pak. Sering kita beralasan macam-macam. Para pengubah kehidupan. Coba kita lihat ayat ini kembali. Ya. Maka apa kata Yesus? Ya, Yesus menjadi heran, firman Tuhan katakan. Ya. Dia menjadi heran. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Bayangkan, ya, dia sudah pelayanan sekian lama, firman Tuhan katakan bertemu dengan beribu-ribu orang, bahkan berpuluh-puluh ribu orang, belum ketemu satu orang di antara orang Israel yang mestinya sebagai umat Tuhan mengerti maunya Tuhan, mengerti rindunya, mengerti kerinduan Tuhan, mengerti tentang aturan-aturan secara roh. Iya kan? Kalau terjemahan lainnya katakan begini, ya, Yesus menjadi heran dan kemudian berkata bahwa aku sampai sekarang belum menemukan, ya, suatu iman yang begitu sederhananya di dalam orang Israel. Yang mestinya orang Israel itu mengerti segala sesuatu tentang Tuhan dan bagaimana Tuhan bekerja. Itu terjemahannya kalau The Message saya terjemahkan. Ya, kita lihat di sini. Mestinya kita sebagai umat Tuhan ngerti bagaimana cara Tuhan bekerja. Tuhan itu bekerja tidak dengan diperintah oleh umat Tuhan, tetapi karena umat Tuhan menaikkan permohonan. Ya kan? Dengan kerendahan hati. Kemudian apa lagi? Ya, yang kedua dikatakan di situ, ya, Tuhan itu bekerja karena dia diberi kebebasan bekerja. Katakan satu kata saja Tuhan. Bukan kita dalam nama Yesus, kita yang ngomong dalam nama Yesus terus kita klaim mobil ini menjadi milikku.
Seperti berapa puluh tahun lalu pelajaran tumpang tangan. Lihat rumah mewah, tumpangi tangan rumah mewah itu. Tuhan, aku ingin seperti yang begini. Lihat mobil mewah, tumpangi tangan mobil mewahnya orang. Mungkin lihat istrinya orang yang cantik, tumpang tangan, ditempiling sama suami. Nah, kita mau perhatikan di sini. Ya. Jadi di waktu yang singkat ini saya akan rangkum semuanya. Supaya doa kita menjadi berkuasa, supaya doa kita menjadi terjawab, supaya doa kita itu membuat Tuhan itu bekerja. Ya, yang pertama, jelas sekali dikatakan, ketika kita menghadapi segala sesuatu yang di luar kemampuan kita, di luar pendidikan kita, di luar pelatihan kita, di luar kemampuan dan pengalaman kita menyelesaikannya, ayo datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus sendiri. Bukan kepada hamba-hambanya Yesus atau yang ngaku-ngaku hamba Yesus, tapi motivasi hanya uang misalnya. Ya, kemudian di situ dikatakan apa? Dia datang kemudian, Tuhan, hambaku terbaring sakit. Dia tidak bilang, aku ini sudah berbuat baik kepada orang Israel, aku sudah membantu mereka membangun rumah ibadat, aku sudah punya jasa, hargai aku, tolong aku, jawab aku. Dia datang dengan memohon. Kembali tadi kerendahan hati. Ya, kemudian yang kedua, jangan merasa layak. Karena sudah ibadah, sudah melakukan banyak hal kita rasa untuk Tuhan. Padahal yang kita lakukan bukan untuk Tuhan, lebih banyak kita lakukan untuk diri sendiri. Kita bayar perpuluhan untuk kita untuk apa? Supaya diberkati lebih kan? Kita lakukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk Tuhan. Supaya kita terima lebih segala sesuatu. Kita ibadah supaya apa? Ya supaya toko kita rame. Kan semua kita lakukan untuk diri sendiri, nggak ada yang untuk Tuhan. Kita melihat kebenaran di sini. Yang kedua apa? Rasa tidak layak. Mengerti apapun yang kita lakukan, kita harus jujur seringkali untuk diri kita sendiri. Tujuannya tidak ada untuk kemuliaan Tuhan kok. Banyak orang, ya Pak, kalau saya naik mobil mewah kan mempermuliakan nama Tuhan. Siapa bilang naik mobil mewah mempermuliakan nama Tuhan? Bisa jadi mempermalukan Tuhan. Kenapa? Tulis misalnya lambang di situ, gantung ada tanda salibnya, tapi tidak disiplin lalu lintas. Mempermalukan Tuhan malah. Iya kan? Jadi yang kedua kalau kita perhatikan, tetap memelihara rasa tidak layak. Sekalipun kita disebut anak Tuhan, ingat kita diangkat anak bukan karena kita baik. Ya kan? Karena kita ini sudah setengah mau ke neraka kan, seperti firman Tuhan bilang, puntung yang ditarik dari api. Tuhan sayang kita, kemudian Tuhan selamatkan kita, angkat jadi anak. Itu harus diingat, jangan sampai saya anak, saya nggak bisa ngemis-ngemis sama Tuhan. Saya sekali doa, Tuhan kerjakan, laksanakan. Wih, ini apa? Hati-hati dengan pengajaran seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga, katakanlah satu kata. Jadi waktu kita berdoa, jangan minta Tuhan aku klaim. Tidak, berikan Tuhan kebebasan. Tuhan satu kata Tuhan katakan, beres. Satu kata saja Tuhan, selesai. Berikan Tuhan berkata-kata, bukan kita terus yang berkata-kata dan stempel katanya Yesus. Ya kan? Berarti kita kan memakai-makai nama itu sembarangan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, aku tidak layak menerima Tuanku. Kemudian kita lihat, ya. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada seorang prajurit. Berarti apa yang keempat? Biasakan jadi orang yang bisa diperintah Tuhan. Suka dengar firman perintah, bukan firman janji. Kita mau perhatikan. Ya, supaya kenapa ketika kita memerintahkan setan pergi, dia pergi. Ketika kita memerintahkan setan meninggalkan suatu tempat atau suatu rumah, dia juga pergi. Tapi kalau kita tidak bisa menjadi orang yang menempatkan diri supaya bisa diatur dan diperintah, maka kita tidak bisa memerintah. Makanya jangan heran kalau kita lihat, ya banyak orang kalau ngusir setan cuma bilang dalam nama Yesus, setannya minggat. Banyak orang tangkang-tangking dalam nama Yesus dengan macam-macam acara, siram ini, siram itu, setannya nggak pergi-pergi. Kenapa? Karena dia tidak menjadi orang yang biasa diperintah. Itu poin yang keempat. Ya, jadikanlah diri kita orang yang bisa diatur, diperintah oleh Tuhan. Baru kemudian ada kuasa di dalam mulut kita. Jangan tidak bisa diatur Tuhan, main perintah. Ya, kemudian yang terakhir tadi kita perhatikan, ya. Dia katakan apa? Aku ini dikatakan sendiri seorang bawahan, di bawahku ada prajurit, dikatakan, dan juga ada hamba. Berarti apa? Dia mengerti. Kita mau perhatikan. Ya, firman Tuhan bilang di surat Timotius, kita ini adalah prajurit. Di banyak ayat kita ini adalah hamba-hamba. Ya, adakah kita menjadi prajurit yang bisa disuruh, diperintah? Adakah kita menjadi hamba yang bisa disuruh mengerjakan sesuatu?
Nah, ini poin yang kelima. Dan kita tahu apa yang terjadi kemudian. Ya, di jam yang sama hambanya disembuhkan. Kita mau perhatikan. Kita menginginkan jawaban instan dari setiap doa kita. Kita inginkan Tuhan bertindak. Ya, maka katakan Yesus menjadi heran karena kenapa? Kenapa iman sesederhana ini? Ya, kalau di terjemahan The Message katakan, mengapa iman yang sesederhana ini tidak ada di dalam umat Tuhan yang semestinya umat itu mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja. Itu terjemahan The Message-nya. Kita mesti mengerti cara Tuhan bekerja. Bagaimana sampai Tuhan mau bekerja, bukan diperintah-perintah. Ya, jadi sebagai umat Tuhan sekarang, kita mau berubah. Mungkin kita bilang, saya sudah berdoa 5 tahun, belum dijawab. Nah, kita kan merintah Tuhan untuk bekerja. Ya tergantung dia atau kapan maunya. Karena Tuhan bukan bawahan kita. Kalau kita atasannya Tuhan, ya kita bilang segera. Dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ingat poin yang tadi. Katakan satu kata saja Tuhan. Terserah Tuhan. Iya kan? Kita memberi kebebasan kepada Tuhan untuk mengatakannya. Katakan satu kata. Misalnya Tuhan bilang, baik, tahun depan aku jawab ya. Kan kita berikan dia kebebasan. Jangan bilang, pokoknya Tuhan tahun ini, pokoknya sebelum tanggal 25 Desember harus terjawab. Baik, sebentar dulu. Ya, kita sudah belajar sekarang di waktu yang singkat ini tentang bagaimana supaya doa kita, syafaat kita terjawab. Ya, ada 5 poin tadi yang kita sudah pelajari. Ya, saya berharap supaya kita mendapatkan banyak sekali pengajaran dari hal ini. Kita mau berubah. Kita bisa jadi umat yang bisa diperintah Tuhan, bisa ditegur, dinasihati, dan mau mengerjakan perintah Tuhan itu. Ya, jangan setiap perintah firman, kita bilang, khotbah keras ini kalau perintah. Tapi kalau yang enak itu khotbah, Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Walaupun kerjamu cuma ngekor terus, pendeta itu ke sana, kamu ke sana, pendeta ke kiri, kamu cuma jadi ekor. Misalnya begitu. Ya kan? Kita mau lihat para pengubah kehidupan. Kiranya firman yang singkat ini, perenungan yang singkat ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran dan kita bisa segera terapkan di dalam hidup kita, sehingga syafaat kita menjadi berkuasa, sehingga syafaat kita menjadi terjawab, karena kita mengerti cara Tuhan bekerja. Seperti tadi firman Tuhan katakan, yang mestinya iman yang sederhana ini ada di antara orang Israel, karena mereka umat pilihan Tuhan, mestinya ada. Tapi tidak ada, ternyata iman ini ada di perwira Romawi yang tidak mengerti apa-apa. Jadi kita jangan merasa, kalau kita sudah Kristen kita pasti benar. Bisa jadi orang yang belum Kristen melakukan kebenaran firman Tuhan lebih daripada kita yang sudah Kristen. Ya, renungan singkat ini saya akhiri. Kita akan masuk ke sesi 2. Praise Adonai.
give him praise, for he is Lord of all. All the stars in their courses, they sing their praise to the Lord. Baik sobat terkasih, pada 94,3 FM Imala Peaceful Station masih di acara pendewasaan dan mujizat ya, bersama Bapak Adsen Suendra dan juga Bapak Markus. You are eternal, love everlasting, reigning on high. Holy, holy, Lord God Almighty, worthy is the Lamb who was slain. Baik dan sobat terkasih, kami tunggu untuk Anda yang bergabung bersama kami untuk berinteraksi bersama kami. Silahkan bergabung lewat telepon on air di 735-792. Boleh tidak menyebutkan nama atau identitas ya. Dan untuk yang bergabung lewat SMS silahkan juga di 0818252244. Iya, 0818252244 atau telepon silahkan ke 735-792. Dan ini sudah ada penelpon di siang ini. Selamat siang. Selamat siang. Iya, selamat siang. Silakan Pak. Ya, saya betul 2 tahun. Iya. Iya. Mohon kesibukan. Ini saya sambung dengan istri. Oh baik. iya Ibu, monggo. Mohon Silakan. didoakan agar suami kami terlepas dari stroke-nya. Itu stroke-nya sekarang apa yang kena itu Bu? Sebelah kiri, kanan? Saraf kanan Iya. dan kaki. Iya. Kaki juga jadi mulai Iya, mati timpang. sebelah. Itu sudah 2 tahun Bu ya. Ya, Selama ini tidak pernah ikut untuk terapi iya, sudah. iya. Ke dokter juga sudah. Baik. Ibu saya mau tanya langsung ya. Apa? Saya mau tanya ya. Sebelum Bapak stroke ini Bapak memang seringkali benar-benar temperamen marah-marah? Oh ya betul. Betul? Jadi waktu Ibu tadi nelpon ya, pertama Bapak nelpon terus disambung Ibu, saya dengar Bapak ini marah-marah aja Bu. Nangis. Betul. Jadi terus kenapa, boleh tahu sedikit Bu? Nggak usah diceritakan lengkap misalnya detail. Kenapa Bapak itu sebelum stroke marah-marah saja? Ya karena dalam keluarga ada pergumulan. Iya. Ini saya mau Kemudian gimana dalam menerangkan. pergumulan? Sudah dibawa dalam doa? ada 5 poin yang Iya. menyebabkan Bapak itu marah-marah. Iya. Poin pertama, anak yang pertama sudah kurang lebih 4 tahun tidak mau pulang. Oh baik, iya. Sehabis Iya. rumah tangga. Baik, yang kedua. Dan mudah-mudahan cepat mendapat omongan. Baik, yang kedua. Kemudian poin yang kedua, anak yang kedua sudah 10 tahun, Ya. PP belum diangkat menjadi PNS. Baik. Yang Dan ketiga. istrinya mendapat pekerjaan tetap. Baik, yang ketiga. Kemudian anak yang ketiga mendapatkan jodoh yang sepadan karena sudah berumur Baik, dan mau melayani Tuhan jadi gembala baik, sesuai dengan ijazahnya. baik. Yang keempat. Dan yaitu yang keempat, dipulihkan kesehatannya, Baik, sehat jasmani dan rohani. baik. Poin yang terakhir, Ya. mampukan aku Iya Ibu. sebagai ibu rumah tangga menjadi ibu rumah tangga yang baik, sabar, bijaksana, dan selalu peduli kepada keluarga. Baik. Jadi Supaya ada damai dan sejahtera. baik. Jadi Sambil menunggu jawaban dari Tuhan Yesus. baik. Jadi segini Bu ya. Itu jadi penyebab stroke-nya itu memang emosi yang terlalu tinggi Bu.
Iya. Ya, jadi senang memang kan kadang stroke itu bisa disebabkan oleh kadar kolesterol yang tinggi, kemudian penyempitan pembuluh darah. Gara-garanya cuma makan durian banyak. Iya, tapi sebelumnya sudah marah-marah, emosinya kan sudah tinggi Iya, sekali, iya. Bu, ya. Itu. Jadi memang kalau secara medis juga ada tipe manusia A dan tipe manusia B, Bu. Tipe manusia itu cepat marah, cepat emosi, ya. Kalau tipe B itu kerjanya lambat, semuanya slow. Itu memang manusia dipisahkan hanya menjadi dua, Bu. Kalau Bapak tipenya A ini, Bu. Ya, jadi lebih istilahnya mungkin lebih emosian orangnya, Iya, betul. ya, ngamuan. Ini yang tadi diingatkan waktu Ibu nelpon. Ya, jadi nanti tolong sampaikan ke Bapak untuk doa, Tuhan aku minta ampun karena sebelum aku stroke itu emosiku tinggi sekali, ngamuan, marah-marah. Lah kalau sekarang buat stroke gini terus gimana? Nggak bisa ngamuan lagi toh, Bu. Cuman bisa kadang sedih, gitu. Ya, baik, kita akan bawa dalam doa ya. Ya. Baik, Bapak di surga, Engkau beritahu terima kasih bahwa anakmu ini, Tuhan, suaminya ini seringkali ngamuan dan marah-marah. Emosinya sangat tinggi, sangat temperamental. Tuhan ampuni dia, Tuhan, karena kesalahan ini. Kami berdoa supaya ada pemulihan, supaya keadaannya menjadi lebih baik, Tuhan, sehingga tidak seperti ini, tapi ada keadaan yang lebih membaik lagi. Beban-beban pergumulannya, Tuhan, buat anak-anaknya kami angkat ke hadirat Tuhan. Biar dia bisa melihat kebaikan, campur tangan, dan kemurahan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu, kami serahkan istrinya juga Tuhan, yang rindu menjadi istri seperti yang Tuhan kehendaki, istri yang baik, istri yang bijaksana, istri yang berkenan kepada Tuhan, dan berkenan kepada keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur, berterima kasih, terpujilah nama-Mu, kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Iya, Ibu? Halo? Iya, sudah kami doakan ya, Bu, ya. Ya. Iya, jadi nanti ingatkan Bapak ya. Terus Ibu yang pimpin dia doa ya untuk minta ampun karena sebelum stroke itu temperamen sekali. Iya, Tuhan berkati, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Halo. Shalom, terima kasih. Ini saya tadi sempat mendengar ada tipe A dan B. Itu sebenarnya berangkatnya dari mana, Pak? Macam-macam. Kadang-kadang kan ada bisa faktor. Ini sementara ini memang banyak dari banyak literatur yang saya baca memang banyak sekali pendapat-pendapatnya. Ya, kalau dilihat misalnya dulu sejarah manusia dari mulai pemburu sampai kemudian bercocok tanam, ya. Itu ada pendapatnya seperti itu. Ini Ya, saya telepon lagi, Pak. Iya. Kita terima dulu, Baik. Pak. Ya. Selamat siang, Shalom. Selamat siang. Iya, Halo, selamat silakan. siang. Silakan nih, Ibu atau Bapak ini? Ya, lupa. Sudah on air ini? Iya, nggak tahu mungkin teleponnya masuk ternyata. Oke, baik. Kami tunggu lagi untuk Anda yang bergabung bersama kami. Silakan melalui telepon di 7355792 on air atau SMS bisa juga ke 0818252244 ya. Tidak perlu menyebutkan nama. Dan sekarang kita terima lagi yang ditelepon. Selamat siang. Halo. Iya, Halo, silakan selamat siang. langsung. Selamat siang. Iya. Ya. Ya, Ibu. Pak, ini saya mahasiswa ya Pak. Yang waktu itu mesra dan Iya. kerja Iya. anaknya. Iya. Sama suami adik saya ini sekarang kena stroke, kasus sebelah kiri semuanya, Iya. tangan dan kaki. Iya. Ya. Jadi saya mohon Nah, sekarang apa yang mau didoakan, Ibu? untuk adik ipar saya yang mesra itu kurang, bersama keponakan saya yang kerja dan sampai sekarang belum punya foto. Terima kasih. Baik, ya jadi gini Ibu ya, kadang-kadang Iya. memang Tuhan kan perlu bekerja sama dengan manusia, Bu. Ya. Ya, kadang ada yang Tuhan kerjakan sendiri, tapi sebagian besar perlu kerja sama manusia. Contohnya seperti Tuhan waktu mau menyembuhkan satu orang yang buta, Tuhan bilang apa? Pergi basuh dirimu ke kolam Siloam. Dia basuh dirinya baru sembuh. Jadi ada kerjasama kan? Kalau dia nggak mau pergi, saya yakin tidak terjadi kesembuhan kan? Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang seperti kasus ini mesra-mesra, berarti yang dituntut Tuhan kan kemesraan di dalam rumah tangga, Bu. Ya. Kan banyak rumah tangga tidak bertengkar tapi tidak mesra. Ya. Banyak juga suka bertengkar tapi terus mesra lagi.
Iya kan, itu selingannya katanya, ya kan? Nah, kalau saya dapat kata mesra ini berarti kan ada hal yang perlu diperbaiki, Bu, di dalam keluarga mereka. Kemesraan yang sepertinya ya apa namanya, kalau saya bisa artikan artinya ya mereka berkeluarga, tetapi kehangatan di dalam keluarga itu tidak ada. Itu, jadi saya ya karena ini media bisa didengar siapapun ya, saya nggak bisa detail sekali, tapi nanti ibu coba ditanyakan mereka seberapa sih kehangatan dalam keluarga itu ada di tengah-tengah mereka. Kalau istri nih Pak, Iya. dia memang suaminya sudah mengakui. Iya. Sudah mengakui memang dia yang salah, itu Iya. ada. Iya. Itu Terus ada. sekarang kalau sudah mengakui, sudah minta ampun enggak sama istrinya? Saya juga belum itu ya. Nah, sekarang Makanya gini, Bu. istrinya saya suruh telepon sendiri, maksud saya. Sekarang gini, Bu, mungkin kan mereka malu, mungkin juga tidak terbiasa. Ya, mungkin kan ibu terbeban, ibu yang sampaikan ke mereka. Ya tolong kalau sudah mengakuinya, ya kan? Sekarang minta ampun enggak sama istri karena kurang mesra. Ya, ini kemudian mau perbaiki enggak berdua supaya rumah tangga ini hangat. Ini yang diperlukan Tuhan, ini yang ditegur Tuhan. Ya, ini doanya untuk struknya ya Pak ya. Iya, tapi kita bisa doa. Tapi ini dulu, Bu, dia harus bikin pengakuan. Oh begitu. Iya, minta ampun ke istri. Tentu saja kalau tidak mesra kan korban pertamanya istri, Bu. Iya. Iya kan? Karena kalau sudah tidak mesra berarti kan di rumah itu dingin suasananya. Nah, jadi dia harus minta ampun. Aku minta ampun bahwa selama ini aku jadi kepala rumah tangga kurang begini ya, dia akui semua ke istrinya. Terus habis itu baru istrinya doakan dia, Bu. Gitu. Jadi kami nggak bisa wakili kalau kasus ini. Istrinya doa, Tuhan, aku mengampuni suamiku. Dia sudah mengakui kesalahannya. Aku mengampuni dia. Kiranya Tuhan juga mengampuni dia. Itu doanya ya. Ya, nanti ibu saya tolong dibimbing mereka ya. Ya. Terus sama yang kerja anaknya. Yang anaknya sekarang gini, Bu. Kadang-kadang kan di firman Tuhan juga kita tahu ada yang namanya kutuk turunan, Bu. Memang firman Tuhan juga mengakui bahwa dosa tiap orang itu ditanggung masing-masing orang. Tidak bisa kita nanggung dosa orang lain ya. Tetapi kadang ada kesalahan orang tua yang kemudian tertimpa ke anak. Contohnya gini, Bu, bapak koruptor tertangkap. Ya kan, semua harta diambil negara. Tentu saja anaknya ikut jadi miskin kan? Iya, walaupun anaknya tidak ikut korupsi, tapi anaknya ikut jadi Nah, sama dengan kasus secara rohani. Bapaknya ada kesalahan dalam keluarga, bisa jadi anaknya juga kena. Akibatnya, nah sekarang orang tua ini dulu mengadakan pengakuan dan pemberesan. Nah, kalau sudah pengakuan dan pemberesan, nanti orang tuanya sendiri doakan anaknya, itu biasanya manjur. Iya, kan firman Tuhan bilang, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk nolong, telinga Tuhan tidak kurang peka untuk mendengar. Ya, tapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan itu adalah dosa. Iya. Jadi nanti ibu tolong sesudah ini dipimpin dulu doa ya, Bu ya. Kan suaminya ngaku ke ibu nih. Ngaku. Nah, sekarang sudah minta ampun enggak ke istri? Ini yang paling penting dulu stepnya. Saya sudah nggak tanya soal Iya, nanti ibu tolong tanya mereka sudah minta ampun enggak ke istrinya. Kalau dia sudah minta ampun ke istrinya, nanti istrinya baru doakan. Ya, bahwa Tuhan, aku mengampuni suamiku dan Tuhan ampuni juga suamiku. Ya. Baik, terus barulah mereka berdoa buat keturunannya. Ya. Baik, mohon dibimbing ya, Bu ya. Baik, Tuhan berkati Ibu. Ya, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Ya, baik. Dan waktu kita masih cukup banyak yang ingin bergabung bersama kami untuk didoakan, silahkan bisa hubungi kami di 735792 atau melalui SMS di 0818252244. Baik, kita ada tamu lagi untuk Anda bergabung. Saya ulangi, silakan ke 735792 atau SMS di 0818252244. Selamat siang. Halo. Iya. Selamat siang, Ibu. Halo. Iya, Ya, Ibu, silakan selamat langsung. siang, Ya. Bu. Pak, saya mau tanya. Iya. Saya tuh punya rumah. Iya. Bangunannya bentuknya ruko. Iya. Akan kami kontrakkan. Iya. Tapi sudah setengah tahun ini Pak belum ada yang ya Pak.
Belum laku. Loh, maksudnya laku mau dijual atau Enggak dikontrakkan? mau dikontrakkan. Baik, kita akan doa ya. Saya tidak tahu apa yang saya harus jawab, Ibu ya. Iya, Pak. Kenapa belum laku? Apakah memang satu belum waktunya, atau memang tidak boleh dikontrakkan, Iya, Pak. atau memang harga kontrak terlalu tinggi? Saya nggak tahu, Bu. Iya, Kemungkinannya kan terlalu banyak, hanya Tuhan yang bisa kasih jawaban. Iya, Ya, Pak. kebetulan saya juga ditemani oleh Pak Markus. Jadi Pak Markus yang akan bawa dalam doa. Ya, mungkin ada petunjuk Tuhan tentang ruko ini kok sudah setengah tahun tidak ada yang kontrak. Ya, memang apakah tidak boleh dikontrakkan atau kontraknya terlalu mahal atau apa, saya tidak tahu jawabannya. Tapi Iya, nanti kita iya, akan Pak. doa ya, biar Iya. Pak Markus yang bawa kita di dalam doa. Mari Ibu kita sama-sama datang di hadirat Tuhan. Iya. Tuhan Yesus, kami bawa Ibu ini di hadapan-Mu. Tuhan, kami bawa pergumulan Ibu ini Tuhan, yang rindu untuk rukonya boleh disewa oleh orang Tuhan. Sudah setengah tahun ini belum ada penyewa yang cocok dengan Ibu ini Tuhan. Kalau Engkau berkenan Tuhan, Kau berikan kalau Engkau berkenan, Kau berikan apa yang Kau kehendaki Tuhan, apa yang teguran atau ada pesan-pesan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Baik, Ibu, saya waktu kita berdoa ya, saya mendengar kata mata. Ya, saya tidak mengerti artinya, tapi di dalam roh saya yakin Ibu bukan nggak sakit mata ini. Iya, enggak. Enggak kan? Iya. Tapi yang kata mata itu bisa berarti secara rohani, Bu. Iya. Saya mau tanya, saat-saat ini Ibu sebanyak melihat apa sih? Fokus saat ini banyak terfokus kemana? Ya, saya memang ada masalah lagi, Iya, satu. iya. Masalah anak saya. Iya. Tapi memang saya tuh fokusnya ke anak saya. Iya, makanya Tuhan bilang mata. Jadi sebenarnya Tuhan Tuhan bilang arahnya sekarang ini bukan ke ruko itu, tapi ke arah yang lain. Iya. Iya. Tempat anak saya itu dulu. Iya. Anak saya itu kan dulu kredit rumah. Iya. Tapi saat ini dia kan PHK. Iya. Dia kan tidak bisa melanjutkan menyicil. Iya. Tapi sementara ini kita tutup dulu, Pak. Baik. Nah, sebetulnya saya mintanya yang ini rumah yang punya anak saya ini, Iya. yang mau saya jual. Iya. Tapi bang nanti saya itu Pak diisi tabang. Iya. Nah, tapi sampai saat ini rumah anak saya itu kemarin sudah ada yang menawar, Iya. sudah oke. Tapi Iya. kok yang mau beli itu kan seharusnya dia boleh warisan, tapi Iya. saudaranya itu meninggal, jadi nggak jadi. Oh, iya. Jadi Iya. saya masih melanjutkan menyicil punya anak saya. Iya, itu menjadi beban cukup berat ya, Bu ya, bulan Iya. demi bulan ya. Iya. Baik, jadi Tuhan tahu sebenarnya fokus Ibu bukan ke masalah ini tapi ke masalah anak ya. Iya. Kita akan doa buat anak itu, Bu ya. Iya, Pak. Bapak Surgawi, terima kasih. Ternyata bukan masalah sewa kontrak ini yang menjadi paling utama buat Ibu ini. Karena Engkau katakan mata, Engkau tahu matanya sedang memandang kemana. Fokus pikirannya sebenarnya sedang kemana, ke masalah anaknya. Terima kasih Tuhan yang Maha Tahu. Mungkin ada nasihat, mungkin ada petunjuk-Mu Tuhan tentang hal ini. Sehingga bisa Tuhan diselesaikan dengan baik. Karena Tuhan bekerja, karena Tuhan memelihara anak-anak-Mu. Mari Tuhan. Mari Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Ibu, Iya, Pak. saya cuma mendengar satu kata, Bu ya. Turun. Turun. Iya, khusus untuk ruko itu, Bu, bukan rumah. Oh iya, yang untuk rokok Iya, turun. iya. Oh iya. Kemudian harganya terlalu tinggi ya, Pak. Iya. Oh iya. Jadi itu yang saya dengar, Bu. Jadi kan kadang nggak ada jawaban Tuhan lain-lain, Bu. Ada Tuhan bilang tunggu segera, Iya. atau Tuhan bilang tidak, aku mau dipakai untuk dia pakai sendiri, dia harus memulai usaha apa bisa, Iya, iya. lain-lain, Bu. Tapi waktu baru doa, Roh Kudus bilang turun, Bu. Oh iya, Pak. Nah sekarang saya mau tanya, Ibu rasakah memang permintaan Ibu itu agak tinggi saat ini? Iya, pertama kali itu yang Iya. mendorong itu suruh pasang harga segini. Iya, Tapi anak saya tuh sebenarnya sudah tanya temennya yang Iya. makelar. Iya.
itu harganya ini sampai ini lah, tapi yang pemborong tuh suruh pasang harga yang tinggi lah. Nah iya Bu, kalau ketinggian kan orang kan hitung juga Bu, kalau di atas harga pasaran jauh kan males orang sewa Bu. Iya, terus itu kita sudah diturun ke Pak. Iya. Seperti itu masalahnya bilang paling tinggi segini ya, Iya. sudah kita segitu. Iya. Tapi sudah ada yang melihat tuh Iya. orang 3. Iya. Tapi sampai sekarang kok belum ada jawaban. Baik. Nah, saya begini, apa Tuhan itu mempunyai rencana lain? Enggak, saya dengar kata cuma turun Bu. Kan memang gini apa? Kalau kita lihat secara manusiawi Bu ya. Iya. Memang kan sekarang ekonomi belum pulih nih. Iya, Pak. Nanti mungkin kalau tahun depan bisa naik Bu kalau sudah normal kembali kan. Iya. Iya, sekarang kan rata-rata lebih banyak orang agak menahan Bu. Iya, Pak. Iya, cuma tadi kita doa dapatnya diturunkan sedikit lagi Bu biar tepat itu. Iya, iya, Pak. Pak, ya, kalau rumahnya anak saya itu bagaimana ya, Pak? Nah, kalau ke rumah saya belum Bu. Tadi kita doa tentang ruko ya. Iya. Iya, baik Pak Markus pimpin kita dengar. Rumahnya anak saya Iya, yang itu, apakah rumah itu harus dijual saja? Memang harus dijual. Baik, kita mau berdoa buat pembelinya berarti. Iya, Pak. Baik, kita akan doa, tapi saya tidak mau doa seperti itu Bu ya. Iya. Itu namanya doa. Tadi kan Ibu dengar firman tadi. Iya, Pak. Iya kan harus mengizinkan Tuhan ngomong Bu. Iya. Kalau Ibu bilang enggak, pokoknya saya mau jual, Tuhan kirim pembeli lah. Itu kan enggak mengizinkan Tuhan ngomong namanya. Iya, Pak. Iya? Iya. Baik, kita akan doa sekarang biar Pak Markus pimpin kita dalam doa. Apa kehendak Tuhan atas rumah itu Bu ya? Iya, Pak. Baik. Tuhan, kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa Tuhan masalah rumah yang hendak dijual ini Tuhan. Kami mohon petunjuk-Mu Tuhan. Apakah rencana penjualan rumah ini sesuai dengan apa yang Engkau rencanakan dalam keluarga ibu ini Tuhan. Biarlah rencana-Mu yang sempurna yang boleh terjadi Tuhan, bukan keinginan atau ambisi kami Tuhan. Demi nama Yesus, amin. Ibu, Iya, Pak. saya dapat kata kering itu yang saya dapat Bu. Saya mau tanya, Iya. rohaninya sang anak gimana sih? Oh, ya maaf, Pak. Itu Iya. dia memang pindah, Pak. Baik ya, jadi dia rohaninya kering sekali Bu. Iya. Nah sekarang kalau rohaninya kering sekali, apa yang kita bisa doakan Bu? Iya, Ya sekarang setiap Ibu gini, malam- iya Ibu doakan saja ya. Tuhan kiranya anakku diberi kemurahan, tangan Tuhan menarik dia kembali kepada Tuhan. Iya. Iya, karena Tuhan saya dapat kata kering sekali dia Iya. rohaninya ya. Iya, Baik, iya, tadi fokus nanti malam Ibu doa yang itu. Iya. Kemudian ruku turunkan sedikit lagi Bu. Iya, Pak. Iya. Baik, Tuhan berkati Bu. Iya, terima kasih, Iya. Pak. Iya. Terima kasih Ibu. Baik, satu pujian mungkin kita akan hadirkan Pak Sen juga Pak Markus. God will make a way. All things work together for good to them that love God and are called according to His purpose. And I believe what the enemy has intended for evil or bad in your life, I believe that God can turn it around for good and make a way where there seems to be no way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Sing it together. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me
make a way. You may be going through a situation tonight that seems hopeless, and you think that God has forgotten you, but He hasn't. His Word tells us that He has inscribed us on the palm of His hand, and He's able to do exceedingly, abundantly, above all that we could ever ask or think. He can make a roadway in the wilderness and a river in the desert. He'll make a way where there seems to be no way. Let's sing it together. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. We are a moment, you are forever. Lord of the ages, God before time. We are a vapor, you are eternal. Love everlasting, reigning on high. Dan sobat terkasih, 36 menit lepas dari pukul 11 dan masih di kesempatan ini masih hadir Bapak Sansuhen dan juga Bapak Markus nomor 1 tahun 2 pendewasaan dan mujizat ya. Dan saya ingatkan lagi untuk Anda yang ingin hadir bersama kami bergabung, silahkan. Hari ini hari Rabu 14 Oktober ini hadir di Ramayana Resto lantai 2 Jalan Imam Bonjol 49 dari jam 6:30 malam hingga selesai. Pak Sen, ini ada beberapa SMS. Beberapa SMS ini akan saya bacakan. Mohon didoakan, saya sudah 11 tahun lebih sakit batuk alergi, agar didoakan agar sembuh. Langsung didoakan atau nanti sekalian ada satu SMS lagi? Yang kedua mungkin dibaca dulu. Mohon dukungan doa dalam pekerjaan dan pasangan hidup. Makasih. Baik, iya. Jadi oh ini ada satu lagi Bapak. Oh maaf, ini untuk nanti. Iya, baik. Nanti, iya. Jadi begini, yang pertama itu kan batuk sudah 11 tahun alergi. Ya, kita tahu ada 50 sekian jenis ya penyebab alergi. Itu kadang-kadang bisa dites alerginya berapa persen, semakin tinggi persentasenya berarti semakin banyak tingkat alerginya, semakin sangat sensitif dia ya. Ya itu. Jadi kita bisa doa tapi sebentar kita tidak tahu apa penyebabnya ya. Secara rohani memang ilmu kedokteran pun mengakui 80% penyakit itu disebabkan oleh pikiran dan pola hidup. Ya, jadi 20% saja oleh virus, bakteri dan jenis-jenis penyebab penyakit, tapi 80% itu oleh pikiran dan pola hidup. Ya, seperti kolesterol kan itu pola hidup, pola hidupnya pola makan, pola olahraga, ya kan, seperti itu. Nah, kita tidak tahu apa yang membuat dia batuk alergi selama 11 tahun ini, tapi kita akan doa. Mungkin adakah misalnya ada kuasa-kuasa lain yang mengakibatkan seperti itu, misalnya ternyata dia masih simpan jimat, ya, walaupun sudah orang percaya tapi masih percaya jimat, ataupun misalnya dulu orang tuanya atau kakek nenek itu masih pernah bergaul dengan kuasa-kuasa gelap juga bisa, karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan di Perjanjian Lama itu Tuhan itu membalaskan kesalahan orang tua itu kepada 4 turunan. Itu jelas ada ayatnya di dalam firman Tuhan. Jadi kita tidak tahu penyebabnya, biar Pak Markus pimpin kita dalam doa supaya Tuhan singkapkan apa penyebab dia batuk alergi selama 11 tahun ini dan tidak pernah pulih. Bapak, kami bawa pengirim SMS ini Tuhan untuk dia hadapan-Mu Tuhan. Pergumulannya tentang batuk alergi yang dialami Tuhan. Kami tidak tahu penyebab alergi tersebut, batuk tersebut yang dia derita. Tapi kami mohon Tuhan, Kau sendiri yang sembuhkan Tuhan, yang berikan petunjuk-Mu Tuhan, nasihat-Mu Tuhan bagi saudara kami yang sudah mengirim SMS tadi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, amin.
Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang nyatakan dan ungkapkan dan hamba-Mu akan sampaikan, biar dia kemudian meng-SMS kembali. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Jadi yang tentang batuk itu, waktu kita doa baru ya Pak Markus memimpin kita dalam doa, saya dapat kata cerai. Itu yang saya dapatkan. Saya tidak tahu apakah di dalam keluarga besar ini ada pernah perceraian, misalnya orang tuanya bercerai, ataupun dia sendiri mungkin sudah bercerai, atau sering kali mendengar kata cerai kalau dia sudah berumah tangga. Jadi langkah baiknya kalau dia meng-SMS kembali, sehingga kita bisa tahu apa arti kata cerai itu buat dia. Apakah orang tuanya bercerai, di dalam keturunannya itu ada sejarah perceraian? Karena kan firman Tuhan dengan jelas katakan di Maliaki, Tuhan membenci perceraian. Itu jelas sekali. Jadi perceraian itu juga mengakibatkan banyak sekali permasalahan, baik secara psikis ya, secara psikologi itu bisa, jadi itu terbukti ya. Kemudian juga secara sosial juga ya, bila perceraian tinggi itu menimbulkan masalah sosial. Tapi juga firman Tuhan, perceraian itu juga mendatangkan kutuk. Jadi langkah baiknya kalau yang mengirim SMS ini tadi ya, dia masih mendengarkan siaran, saya minta dia meng-SMS balik. Apa arti kata cerai itu bagi dia? Apakah dia mengerti kata cerai itu, sehingga kita bisa doa dengan jelas, kita bisa tahu sebenarnya cerai itu apa artinya. Karena Tuhan hanya katakan tadi ya, waktu kita doa Roh Kudus bilang cerai. Ya saya nggak bisa jelaskan, tapi kalau dia SMS balik, atau alangkah baiknya kalau dia telepon balik, sehingga kita bisa dengan cepat mengerti maksudnya. Oke. Baik, ini ada telepon masuk, coba kita terima dulu. Selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Selamat siang. Halo. Iya. Halo, iya Ibu. Selamat siang. Iya. Iya, aku lah. Iya, Ini iya. saya mau, itu kaki saya itu kok sering sakit-sakitan terus. Jadi katanya Parkinson. Sudah diobati tapi tidak sembuh-sembuh. Dan pikirannya kacau terus. Wah, pikirannya kacau terus, Bu. Baik, jadi begini, Bu ya. Kadang kan selalu sakit terus ya. Bisa diagnosanya nggak tepat. Ya, kita misalnya orang sakit perut dikasih obat sakit kepala, ya tentu saja tidak sembuh. Ya, berarti perlu cari second opinion, pendapat kedua, pindah dokter, ya toh, periksa ulang. Yang kedua, bisa pengobatannya tepat tapi tidak tuntas. Misalnya ini obat minum habis ya, 1 bulan tidak diminum 1 bulan, rasa sudah enak berhenti minum. Jadi akhirnya penyebabnya menjadi tidak tuntas. Itu yang kedua, Bu. Ya, itu jadi obatnya terus sih. Sudah terus. Minum terus. Nanti kemarin kan jadi kurus sekali. Iya. Setelah kurus dikasih susu sama Iya. dokternya Iya. itu udah gemuk. Iya. Tapi sekarang kurus lagi. Nah, itu dari apa itu? Nah, sekarang kalau tanya pendeta orang kurus ya, itu susah ya, Bu ya. Kan seperti tadi di khotbah kan, itu jurusannya pendeta kan bukan ilmu kesehatan, Bu. Itu. Tapi kalau dia dulunya gemuk terus sekarang jadi kurus, sebenarnya kalau dulu waktu gemuk difoto, Bu. Terus waktu kurus difoto, bisa jadi iklan pelangsing, Bu. Iya. Iya, kan laku jadi iklan pelangsing. Dulu saya gemuk, sekarang jadi kurus karena minum ini. Tapi itu sebelumnya itu tuh, Pak. Iya. Sebelumnya itu dulu itu dia sebelum itu dia pernah minum baygon gitu loh. Jadi rasanya itu ada suara dia itu disuruh bunuh diri gitu loh. Iya, berarti itu Jadi sudah depresi, Bu. Pakai pisau itu terus sepertinya ada orang bilang bunuh diri gitu loh, Pak. Iya, berarti itu sudah depresi, Bu. Iya. Ya, kalau sudah depresi itu, nah sekarang gini, kalau hidup kita diisi oleh firman, ya kan, maka yang lain-lain nggak bisa masuk. Tapi kalau hidup kita ini kosong, diisi kerikil ya bisa, diisi pasir ya bisa, Bu. Iya kan? Nah sekarang nggak isilah dia dulu dengan firman. Ya entah dengar siaran rohani setiap saat, ya toh, ajak pergi ibadah, pergi persekutuan, itu akan nolong. Itu dulu dia ke gereja itu sering, tiap Iya. minggu ke gereja, Iya. tapi setelah sakit ini jarang. Oh iya, sekarang ibu bisa makan enggak seminggu sekali, Bu? Iya, Cukup. nggak ada yang ngantri. Nah, lah ya itu makanya sekarang kan, tapi kan ada radio toh, Bu. Kan bisa dengar siaran rohani, ya toh? Iya, jadi sekarang dia dengar siaran rohani terus toh, Bu. Iya. Ya nggak tahu ya di luar kota, soalnya di Semarang. Oh iya, sekarang di Semarang kan juga ada kita siaran, Bu, nanti Jumat. Ya. Ya, suruh dengerin ya, Bu ya. Di Oh, radio iya. Good News Jumat ya, jam 10 sampai jam 1, 3 jam ya. Jumat. Iya. Jam 10 sampai 1. Jam 1, iya.
Nanti kalau dia mau nelpon, suruh nelpon aja ya. Bisa langsung konseling sama saya. Teleponnya nomor siapa? Nanti langsung dengar radio aja, Bu. Nanti kan diumumkan di radio Good News. Iya. Baik, itu dulu, Bu. Tuhan berkati. Radionya apa, Pak? Good News. Good news. Iya. Iya, Good News ya. Good News. Iya. Iya. Itu meterannya berapa? FM. Nah, orang Semarang masih tahu itu, Bu. Saya sih enggak hafal, Bu, karena saya heran di banyak radio. Iya. Ya, baik. Iya, Tuhan berkati. Ya, Jumat, Bu ya. Oh iya. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Iya, terima kasih. Ini ada SMS yang masuk, Pak. Dan ya, ini dari ibu yang ternyata menyebutkan Mimi gitu aja. Mungkin maksudnya ibu ini ya. Iya. Yang tadi batuk alergi. Iya. Ya, kami sering bicara cerai Iya. dan terjadi suami punya istri baru tanpa cerai secara pengadilan. Baik. Jadi kenapa dia alergi seperti ini? Jadi penyebabnya sudah jelas kan? Ada situasi rumah tangga yang sangat kacau, ya, dan kemudian ada selalu perkataan cerai di dalam keluarga. Jadi kan tadi waktu kita doa Tuhan kasih tahu bahwa ada cerai, ya, kata cerai. Apakah sudah dilakukan atau tidak? Tapi saya hanya dapat kata. Nah, ternyata ibu ini tadi menyambung bahwa memang seringkali ada kata cerai di dalam keluarga. Ya, jadi sebenarnya juga alergi bisa juga disebabkan oleh tekanan jiwa yang luar biasa. Ya, tekanan kejiwaan yang kemudian mempengaruhi secara fisik itu pun di dalam ilmu medis sangat diakui. Ya, kita lagi panik pun tekanan darah kita akan naik luar biasa. Ya, kemudian kalau kita sedang tegang itu, ya, ada hormon yang begitu berfungsi dengan keluar dengan banyak juga. Ada waktu kita senang juga ada hormon tertentu yang keluar buat kita awet muda juga diakui secara medis itu ada. Jadi kalau kita perhatikan sekarang ya ini harus ada penyelesaiannya. Ya, itu ada. Kalau ibu ini misalnya pas tinggal di daerah sekitar Solo, tidak luar kota gitu, nanti dia bisa datang malam ya, jam 6:30 bisa ketemu saya. Jadi nanti kita akan doa sehabis persekutuan, kita akan doakan secara khusus ibu ini sehingga dia bisa lepas dari penyakit alerginya. Karena kalau alergi itu memang penyebabnya banyak sekali, ada sekitar 50 lebih penyebab alergi kalau secara medis. Tapi kalau yang tadi Tuhan ungkapkan karena masalah secara kondisi psikisnya, secara kejiwaan dia sangat tertekan karena cerai ini, kata-kata cerai di dalam rumah tangga. Apalagi suaminya sudah punya istri baru tanpa bercerai dengan resmi. Tentu saja ini juga memberikan, selingkuh saja sudah memberikan tekanan, apalagi kalau suami ambil istri baru. Ya, tentu saja tekanannya akan lebih berat lagi buat ibu ini, ya. Jadi kalau dia tidak keberatan misalnya nanti untuk hadir, kalau dia ada sekitaran saya daerah Solo di sini, nanti 6:30 saya tunggu. Ya, kita akan doakan khusus supaya penyakitnya ini tidak terus ganggu dia, apalagi sudah berjalan 11 tahun Pak Sari. Kasihan ini kalau sudah terlalu lama, ya. Saya pun kalau batuk 2 hari rasanya sengsara sekali karena napas tidak enak, ya. Kalau tentu saja tenggorokan tidak nyaman, itu sudah pasti kalau batuk, ya. Apalagi ini 11 tahun. Ya, jadi kalau dia tidak keberatan, punya waktu bisa nanti datang jam 6:30 malam. Baik, ini informasi untuk ibu yang sebelumnya yang punya saudara di Semarang tadi. Iya. Untuk Good News FM ini di frekuensi 94,9. Ya, jadi kalau saudara yang ada di Semarang bisa diinfokan untuk hal ini 94,9. Mirip-mirip dengan kita 94,3 ya. Ini ada telepon lagi? Iya. Ya, kita atau mau ibu tadi perlu didoakan lebih dulu? Nanti kita tunggu dia waktu ibadah nanti. Oke, baik. Kita terima di telepon. Selamat siang. Ya. Selamat siang. Iya, Bapak. Selamat siang. Iya, silakan Pak. Ini saya mau mengajukan pertanyaan, Pak. Iya. Tahun 2012 saya itu beli rumah. Iya. Tapi setelah rumah itu saya pakai untuk saya huni. Iya. Di dalam keluarga sehari-hari tidak ada kenyamanan dan Iya. anak-anak tidak mau beribadah. Iya. Dan datang masalah silih berganti, Pak. Mau didoakan. Baik, sejak pindah rumah itu Pak. Ya? Sejak pindah rumah terjadinya. Iya Pak. Ya. Sebelumnya ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Saya mau tanya Pak, itu kalau saya dapat kata ruang tengah itu apa Pak? Ruang tengah dulunya dipakai untuk penghuni yang lalu, tapi penghuninya sudah meninggal Pak. Iya. Iya. Di ruang tengah itu. Iya. Sekarang dipakai untuk apa Pak ruang tengah? Sekarang saya kosongkan Pak, karena setiap ada yang tidur di situ selalu mimpi buruk Pak. Di ruangan itu.
Iya. Baik, sekarang begini Pak, Bapak bisa doa sendiri kan, tidak perlu masih doa suruh pendeta Pak. Oh iya? Iya, karena kita semua anaknya Tuhan toh Pak. Kan tidak ada yang anak tirinya Tuhan, anak perak ya toh Pak ya. Semua anak emas toh Pak. Oh iya. Iya, jadi Bapak bisa doakan sendiri ke ruangan tengah itu. Oh iya. Ya, doanya begini ya. Iya. Tuhan, saya mau membersihkan rumah saya ini. Iya. Terutama ruangan tengah. Oh iya. Roh apapun yang ada di ruangan tengah ini, iya. saya mau perintahkan untuk keluar meninggalkan ruangan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin ya. Ya, hanya malaikat Tuhan dan Roh Kudus yang saya izinkan tinggal di rumah ini. Amin ya. Ya, gitu doanya Pak. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, karena saya lihat ruangan tengah ini memang ada sesuatu Pak. Jadi Bapak doa sendiri, nggak perlu kami lah. Oh iya. Ya, kami kan hamba Pak. Iya, iya. Loh Bapak anak, kalau di rumah yang lebih berkuasa anaknya bos atau pembantunya bos? Iya, terima kasih. Iya, baik, Tuhan berkati Pak. Amin. Iya. Terima kasih. Iya. Iya, terima kasih. Jadi bisa kita doakan sendiri. Karena kita semua itu anak emasnya Tuhan. Nggak ada anak perak. Ya, kadang masalahnya gini Pak Ari. Kadang-kadang kan orang merasa, harus pakai pendeta. Iya. Harus semua pendeta. Ya, padahal mereka kan sadar, mereka itu anak. Kami ini hamba. Kalau di rumah kan yang lebih berkuasa anak daripada hamba. Tentu saja anak lebih bisa perintah pembantu. Pembantu nggak mungkin merintah anaknya bos kan. Nah, kadang orang Kristen terlalu rendah hatinya di situ. Ya, merasa, ini hamba Tuhan, lebih dari saya. Salah. Ya, kami ini di bawah Anda yang anak Tuhan. Kami cuma hamba. Ya, hamba bisa dipecat. Lah, anak kan nggak mungkin dipecat. Saya pecat jadi anak, nggak mungkin. Iya, kalau hamba bisa pulang kampung sana, bisa pulang. Iya, ini yang kadang orang Kristen kelirunya di situ. Wah, kalau ini Pak, tolong rumah saya ada penampakan misalnya. Ya, memang itu kita akui ya. Firman Tuhan pun mengakui ada roh-roh jahat, ada penguasa-penguasa di udari. Memang ada itu firman Tuhan katakan. Ya, jadi seperti tadi dia katakan, kok kami habis pindah selalu bertengkar di rumah ini. Ya, bisa. Tadi kelihatan tadi penampakan di ruang tengah itu ada sesuatu. Jadi dia bisa usir sendiri, doa sendiri, tidak perlu undang kami hamba-hamba Tuhan. Oke, baik. Berikutnya 735-792 untuk penelpon yang berikut ini saya terima. Selamat siang. Selamat siang Pak. Selamat siang Bapak. Monggo. Silakan Bapak. Mau minta bantuan doa Pak? Iya, silakan. Ya, ini rumah saya sudah bertahun-tahun saya berdoa. Iya. Untuk renovasi. Iya. Karena sudah lama bocor. Iya. Tapi kok belum ada jawaban dari Tuhan? Belum ada dananya, Pak. Iya. Ya. Sudah ada. Sudah ada, tapi dananya cuma hanya 10%. Iya. Dari biaya seluruhnya. Berarti kan belum ada, Pak. Ya, kalau 10% saja bisa untuk beli semen aja, Pak. Yang lain-lain nggak bisa. Iya kan, itu dari katanya apa? Ya. Ke asbes. Ya. Itu 3 juta. Ya. Tapi kalau keseluruhannya. Ya. 8.500.000. Baik. Terus yang sudah ada? Sudah ada 4 juta. 4 juta, berarti setengahnya dong, Pak. Iya. Kalau Pak, belum bisa. Nah, sekarang begini Pak, saya ke sedikit ya tentang asbes ya. Kan memang diakui kadang asbes itu bisa menyebabkan kanker paru-paru, Pak. Makanya gitu. Sekarang mulai banyak sekali kan seperti seng itu yang bukan dari asbes, Pak. Iya. Sekarang kan karena ada penelitian yang menyimpulkan bahwa asbes itu bisa menyebabkan kanker, Pak. Oh iya. Iya, jadi mungkin ya saya bukan tenaga medis, Pak, tapi saya banyak membaca. Mungkin bisa diganti aja, Pak, enggak perlu asbes, Pak. Pakai seng yang gelombang itu ada seng. Iya, galvalum itu. Iya. Iya. Baik, untuk biayanya kita akan doa, Pak ya. Sekarang ya biar Pak Markus pimpin kita dalam doa supaya Tuhan tambahkan lagi yang 4,5 juta, Pak ya. Iya, ya. Iya, dan itu diganti jangan pakai asbes, Pak. Oh ya. Iya, nanti mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau pesankan ke Bapak juga, saya belum tahu, Pak. Oh ya. Iya, baik Pak Markus yang pimpin kita dalam doa. Ya. Mari Pak, kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bawa Bapak ini beserta permasalahannya di hadapan-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau punya pesan buat Bapak ini, di mana dia masih ada kekurangan untuk merenovasi atapnya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sendiri yang jawab, Tuhan sendiri yang sampaikan isi hatimu, Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pak, saya mau tanya. Iya. Iya, Bapak berkeluarga?
Iya. Sudah berapa lama menikah, Pak? Oh, sudah 28 tahun. 28 tahun. Mungkin maaf ini Pak, sebuah pertanyaan yang mungkin menyinggung. Kalau saya sangat menyinggung Bapak, jangan dijawab ya. Tapi yang saya ingin tanyakan, selama usia pernikahan itu setiakah Bapak? Ya, ya setia. Setia? Iya. Iya. Tidak pernah ada yang aneh-aneh kah? Tidak ada. Sama sekali? Tidak ada. Iya. Itu yang Bapak ingat? Iya. 28 tahun tidak ada, benar-benar diingat kan? Iya. Baik. Terus satu lagi Pak. Iya Pak. Ya, tadi kalau Bapak sudah katakan iya, Bapak ingat selama 28 tahun sangat setia kepada pasangan. Ya. Iya. Saya mau tanya sekarang, ya. Iya. Kalau saya mendengar sebuah kata, mungkin saya tidak layak sebutkan di sini kata-kata ini Pak ya. Ya. Selama Bapak pergi ibadah dan lain-lain, tidak ada pegangan-pegangan lain kah? Tidak ada Pak. Iya. Iya. Tidak ada pegangan lain sama sekali. Tidak ada. Misalnya pemberian orang pinter atau pemberian hamba Tuhan ditaruh-taruh di mana? Tidak ada. Yakin? Iya, yakin. Baik. Bapak di surga, hamba tidak bisa sampaikan apa yang hamba dengar karena ini media terbuka. Yang hanya bisa disampaikan, ada hal yang hanya bisa disampaikan di ruangan yang terbatas, di kalangan terbatas. Tetapi biar Engkau yang mengingatkan Bapak ini ya Tuhan, akan ada sesuatu yang Tuhan kurang berkenan di dalam hidupnya. Biar Tuhan yang mengingatkan dia, sehingga pada saat dia ingat, dia mohon ampun kepadamu dan dia akan mengadakan pemberesan, sehingga pintu berkat itu tidak lagi tertutup, tetapi akan terbuka selebar-lebarnya. Sehingga dia bisa merenovasi rumahnya dengan baik dan selesai ya Tuhan sebelum musim hujan ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Pak, ya. Saya mau tanya, Bapak tinggal sekitaran Solo kah? Ya. Atau di luar? Sugewar. Iya? Daerah Sugewar. Begini, Bapak bisa datang nanti ketemu saya kah? Ya. Ya, karena ada hal yang saya nggak bisa sampaikan di radio, Pak. Oh iya ya. Iya? Baik, saya tunggu nanti Pak ya. Rumahnya Bapak? Nanti ini Bapak telepon kembali ke radio ya dengan Mas Ari ya, minta alamatnya ya. Ya. Iya, baik. Tuhan berkati Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Iya. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Tinggal 3 menit saja kebersamaan kita bersama Bapak Asen Suhendar dan Pak Asen untuk mengakhiri hari ini, untuk mengakhiri sesi perjumpaan kita siang ini. Mungkin Pak Asen akan ada sesuatu yang ingin disampaikan dan sekaligus menutup perjumpaan kita. Kita sadari bahwa memang waktu kita yang 2 jam ini terbatas sekali ya. Bahkan di kota lain kita ada siaran 6 jam, yaitu pun masih terbatas, tidak bisa menjawab banyak sekali telepon, SMS yang masuk. Tapi kalau memang ada yang ingin ketemu ya, bisa hadir di dalam persekutuan kita nanti malam jam 6:30. 6:30 ya, 6:30 tepat kita mulai ya, kita tidak akan ngaret, pokoknya berapa orang pun ya itu ya. Jadi supaya ada hal-hal yang tidak bisa kami sampaikan juga di media radio ya, itu bisa kami sampaikan kepada langsung, karena ada hal yang bisa didengarkan umum, ada hal yang hanya untuk kalangan terbatas saja ya. Kemudian dari mengakhiri siaran ini ya, satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa kiranya kita mengerti bagaimana Tuhan bekerja. Ya, tadi sudah di firman Tuhan kita tahu bagaimana Tuhan bekerja. Kita sebagai umat Tuhan yang mengenal Tuhan kiranya belajar mengerti bagaimana Tuhan bekerja. Tidak main sembarang klaim janji Tuhan, perkatakan firman Tuhan, memaksa Tuhan bekerja, tapi punya kerendahan hati, memohon, tidak merepotkan Tuhan setiap saat dengan doa-doa permintaan dan yang tidak pernah putus-putus. Ya. Dan yang terakhir adalah kita menjadi orang yang bisa diperintah, barulah kita bisa mengeluarkan perintah. Ya, itu saja pesan terakhir. Kita akan ketemu lagi bulan depan. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pak Asen dan juga Bapak Markus untuk sudah hadir bersama kami menjadi berkat bagi pendengar Radio Immanuel. Kita ketemu lagi bulan depan ya. Dan sobat terkasih, tetaplah bersama kami di 94,3 FM Immanuel Peaceful Station untuk melanjutkan perjumpaan kita berikutnya.